Sambut kelompok satu untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Kita berikan aplaus dulu dong untuk kelompok satu. Ya, dipimpin oleh siapa? Izin saya Ibu. Oh, Mas Efri. Sip. Mas Efri, di mana ini? Di kantor? Enggak Bu, di kamar. On cam ya, on cam ya, on cam ya. Nanti saya soalnya saya akan ini akan Hmm. apa namanya akan screenshot ya. Teman-teman yang lain menyimak, kalau misalnya masih ada waktu, boleh ada pertanyaan satu aja ya, nggak usah banyak-banyak ya. Atau mereview. Kita buat timenya jadi masing-masing 20 menit ya. Dilihat aja kalau misalnya waktunya udah 17 menit nih, 3 menit lagi dipercepat aja ya. Silahkan 20 menit dari sekarang. Dia sambil belajar sidang nih. Sidang kan time base ya. Silakan. Siap, terima kasih Bu Meli. Selamat malam Bu Meli dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon izin Mas Aswin untuk screen-nya nggih. Bisa dibantu. Di sini kami terdiri dari 7 anggota kelompok. Tadi sudah disinggung Mas Jajang. Mas Jajang adalah ketua kelompok kami, di mana beliau telah mengakomodir kami untuk mengerjakan selama 3 kali pertemuan di Zoom, mulai dari pembahasan awal, pembahasan, dan finalisasi yang Alhamdulillah seluruh anggota kelompok terlibat aktif dalam proyek ini. Ini anggotanya ada Mas Riki Ricardo Ambarita, Mbak Tiara Putri Irawan, Mas Aswin Grahita Widyadana, saya sendiri Efri Chandrahananto, Mas Ahmad Zamroni, dan Mas Maulana Fadilah. Next, Mas. Baik, dalam proyek kali ini kami mengambil 3 bisnis lininya berbeda-beda sesuai dengan yang ditugaskan oleh Bu Meli. Yang pertama adalah Kuta Alam Roastery. Di sini adalah usaha kopi. Usaha ini merupakan pelopor kopi shop dan roastery independen yang berkedudukan di Banda Aceh dengan signature produknya adalah Dark Roast Espresso serta menu es kopi yang inovatif serta memiliki beberapa cabang dengan fasilitas pemanggangan besar dan kedai utama di tepi sungai sebagai usaha utama dari profil bisnis ini. Kemudian yang kedua adalah My Meal Catering, di mana ini merupakan pelopor catering sehat organik pertama di Indonesia. Mulai 2005 sudah beroperasi dengan memiliki 4 dapur utama yang tersebar di Tangerang, Jakarta, Surabaya, dan Bandung, serta melayani berbagai sektor, mulai dari fasilitas kesehatan, perusahaan, sekolah, hingga kebutuhan personal. Kemudian, lini produk yang ketiga adalah Belia Kosmetik, merupakan retail dan e-commerce produk kecantikan serta perawatan diri yang telah memiliki 5 toko di Surabaya dan Sidoarjo, serta kanal digital berbagai platform yang menawarkan produk skincare, make up, body care, hair care, hingga parfum. Nah, untuk ketiga produk ini atau ketiga usaha ini akan dibedah lebih lanjut oleh rekan saya berikutnya. Silakan, Mas Lana. Baik, terima kasih kepada Mas Hefri atas kesempatannya. Izin Ibu. Bagian pertama yaitu terkait dengan aspek pasar dan pemasaran dari 3 profil bisnis yang sudah tertera di layar, yaitu yang pertama adalah Kuta Alam Roastery. Secara aspek pasar, Kota Alam Roastery ini sangat menjanjikan karena sebenarnya untuk masyarakat Aceh sendiri itu terkenal dengan budaya ngopi yang cukup kuat, bahkan sangat kuat gitu. Kota Alam Roastery walaupun di tengah banyaknya coffee shop yang merajalela di sini, tapi masih cukup kuat karena dia memiliki value added gitu. Dia bukan sekedar tempat ngopi, tapi juga sebagai roastery yang punya nilai jual lain. Dan menyasar tentunya beragam, nggak cuma mahasiswa, nggak cuma pekerja, tapi juga bahkan masyarakat umum. Lalu yang kedua adalah My Meal Catering. Potensi pasar bisnis dari My Meal Catering ini terus membesar seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat perkotaan terhadap gaya hidup sehat. Dan My Meal Catering ini sengaja menargetkan kalangan khusus seperti orang sakit yang butuh pantangan makanan dan pekerja sibuk, sehingga bisnisnya sangat aman dari saingan catering biasa. Jadi dia juga memiliki nilai jual lain, yaitu eh, secara pasar dia menyasar orang-orang yang memang sudah memiliki awareness terhadap kesehatan, yang juga bukan hanya aware terhadap kesehatan secara fisik aja, tapi juga dari segi nutrisi. Nah, yang ketiga adalah Belia Cosmetics. Pasar kosmetik online saat ini luar biasa besar karena tingginya tren belanja produk kecantikan di kalangan anak muda dari seluruh Indonesia. Walaupun peta persaingan di marketplace sangat kompetitif, sebutlah kayak Shopee, TikTok, atau ya, Tokopedia gabung ya sama TikTok.
Balai Kosmetik ini masih bisa mendominasi pasar. Kenapa? Karena satu alasan dia punya modal yang sangat besar gitu untuk menyetok barang secara raksasa sehingga pada akhirnya harga yang ditetapkan lebih murah. Selanjutnya, nah, yang kedua adalah secara aspek pemasaran. Yang pertama, Kuta Alam Roastery. Strategi yang digunakan berfokus pada penjualan minuman dan biji kopi berkualitas dengan harga yang masih ramah di kantong. Selain itu, promosi masih berjalan secara efektif. Pertama, sebenarnya dari mulut ke mulut. Yang kedua, komunitas lokal dan media sosial. Sebutlah Instagram, TikTok, dan YouTube. Yang kedua, My Meal Catering. Dia menawarkan makanan organik dan pendampingan ahli gizi khusus. Sehingga ini juga menjadi suatu perspektif baru gitu. Nggak cuma catering doang, tapi juga ada sebuah pendampingan ahli gizi. Sehingga wajar kalau My Meal Catering ini menggunakan premium pricing. Dan dari segi promosi dan penjualan, My Meal Catering ini sangat mengandalkan kelengkapan dari website. Agar pelanggan atau customer bisa langsung berlangganan dan makanan tuh langsung diantarkan oleh kurir dari My Meal Catering itu sendiri. Jadi nggak pakai kurir eksternal. Sehingga dari segi kualitasnya tetap terjaga. Yang ketiga, Belia Kosmetik bertindak sebagai tempat belanja serba ada yang menjual ribuan jenis kosmetik dengan strategi harga super murah. Dan untuk memancing orang agar langsung kalah berbelanja, mereka gencar untuk melakukan promosi lewat fitur seperti live streaming di Shopee, TikTok, dan juga program-program lain yang bisa memancing pembeli seperti diskon-diskon besar-besaran atau flash sale. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan dari sisi operasional. Jadi kita ada 3 usaha dari Kuta Alam, My Meal Catering, dan Belia Kosmetik. Dan tiga-tiganya ini memiliki aspek operasional yang berbeda-beda. Dari Kuta Alam Roastery itu memiliki satu toko offline. Namun, Kuta Alam juga memanfaatkan platform digital yang menjangkau pelanggan secara lebih luas. Misalkan ada Instagram, TikTok, ada websitenya juga. Kemudian, Kuta Alam ini tidak hanya berfokus pada penjualan minuman cepat saji, tapi juga roast atau pengolahan biji kopi khas Aceh. Nah, secara operasional, Kuta Alam Roastery ini membutuhkan lokasi yang strategis, peralatan kopi, dan stok bahan baku. Kemudian, dari sisi aspek operasionalnya My Meal Catering, kalau My Meal Catering ini membangun basis operasionalnya itu di kawasan Tangerang dan memiliki 4 dapur di kota-kota besar, yaitu Tangerang, Jakarta, Surabaya, dan Bandung, yang menjadi strategi untuk memangkas waktu tempuh distribusi. Yang tadi telah dijelaskan, jadi My Meal Catering sendiri memiliki kurir-kurir sendiri untuk mengantarkan makanannya secara langsung. Nah, selain catering personal, My Meal juga memperkuat operasionalnya dengan bisnis B2B. Nah, kalau yang ini bisnisnya itu kayak dia bekerja sama rumah sakit, terus perusahaan untuk mengantarkan catering-catering atau makanan-makanan. Kemudian aspek operasionalnya Belia Kosmetik, memang utamanya Belia Kosmetik itu bergerak di Shopee atau di ranah digital. Namun tidak hanya di ranah digital, Belia Kosmetik juga saat ini memiliki beberapa toko fisik yang tersebar di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian Belia Kosmetik juga pada dasar operasionalnya, dia itu tidak memproduksi sendiri skincare-nya, tapi sebagai peritel atau distributor. Selanjutnya. Kemudian dari sisi aspek SDM, Kuta Alam Roastery itu mendukung kegiatan operasionalnya yang membutuhkan tenaga kerja yang mencakup barista, staf dapur, bakery, kasir, pelayan, serta tenaga pendukung. Nah, ini untuk yang Kuta Alam Roastery ini seperti coffee shop pada umumnya, dia hampir sama tenaga kerjanya. Kemudian sumber daya manusia yang bekerja itu memerlukan kompetensi khusus, khususnya terutama dalam bidang pengolahan kopi karena dia basisnya adalah roasting kopi. Kemudian pada My Meal Catering itu memerlukan kombinasi tenaga kerja mulai dari ahli gizi quality control, koki, chef, customer relation officer, hingga digital ad specialist. Nah, kompetensi SDM ini sangat beragam yang disesuaikan juga dengan tanggung jawab dan masing-masing posisi. Kemudian,
dari aspek SDM Belia Kosmetik, kebutuhan tenaga kerja itu tersebar dari mulai kepala gudang atau yang tadi kan dia sifatnya distributor ya. Jadi ada gudang, jadi dari sisi lini gudang itu ada kepala gudang, supervisor, admin, kru gudang. Sedangkan tadi di toko fisiknya dia juga membutuhkan uh, kru store, terus kasir, dan dia juga kan melangsungkan kegiatannya di uh, online ya. Jadi dia juga perlu SPG yang berpengalaman untuk menjadi host live untuk siaran penjualan di Shopee. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mazam. Terima kasih. Terima kasih Kak Tiara. Izin melanjutkan. Saya di sini akan memaparkan tentang analisis kelayakan dari aspek keuangan terhadap tiga alternatif bisnis, yaitu Kuta Alam Roastery, My Meal Catering, dan Belia Cosmetic. Sebelum masuk pada hasilnya, perlu kami sampaikan di awal bahwa analisis ini menggunakan pendekatan financial projection atau proyeksi keuangan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan aktual dari ketiga perusahaan tersebut tidak dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar ketiganya dapat dibandingkan secara setara, kami menggunakan asumsi yang sama, yaitu investasi awal sebesar 500 juta rupiah, periode investasi atau N selama 5 tahun, dan discount rate atau R sebesar 10%. Kemudian kelayakan masing-masing investasi ini kami ukur menggunakan 5 indikator utama, yaitu Return on Investment atau ROI, Payback Period atau PP, Net Present Value atau NPV, Profitability Index atau PI, serta Internal Rate of Return atau IRR. Kita lihat yang pertama terkait dengan usaha Kuta Alam Roastery. Kuta Alam memiliki keunggulan berupa sumber pendapatan yang cukup terdiversifikasi. Tidak hanya berasal dari penjualan minuman kopi, tetapi juga makanan, roasted bean, bubuk kopi, serta snack dan minuman non-kopi lainnya. Dari proyeksi yang kami susun, Kuta Alam memiliki omset sekitar 1,5 miliar rupiah per tahunnya, dengan biaya operasional sekitar 1,25 M, sehingga menghasilkan laba bersih atau net income sekitar 250 juta rupiah per tahun dengan cash flow sebesar 310 juta rupiah. Jika kita lihat per indikator investasinya, Kuta Alam menghasilkan ROI sebesar 50% dengan payback period 1,61 tahun atau 1 tahun 7 bulan. Dengan artinya investasi awal 500 juta rupiah ini, usaha ini diproyeksikan mampu menghasilkan laba bersih sekitar setengah dari nilai investasi awal setiap tahunnya. NPV-nya juga bernilai positif, yaitu sekitar 706,2 juta rupiah dengan PI sekitar 2,41 dan IRR 52%. Karena PI berada di atas 1 dan IRR sebesar 52%, maka jauh melebihi discount rate yang hanya kita tentukan di awal, yaitu sebesar 10%. Maka secara finansial, Kuta Alam Lestari layak untuk diinvestasikan. Selanjutnya adalah My Meal Catering. Berdasarkan analisis kami, Maymil Catering ini menjadi alternatif investasi terbaik. Salah satu kekuatannya mengapa? Karena Maymil Catering ini terdapat model bisnis yang berbasis meal plan subscription atau langganan, di mana model ini menarik dari perspektif keuangan karena mampu menciptakan recurring revenue, sehingga perusahaan tidak hanya bergantung pada transaksi harian. Dari proyeksi keuangannya, MyMeal memiliki omset paling tinggi di antara ketiga alternatif, yaitu sekitar 2,1 miliar per tahunnya. Setelah memperhitungkan biaya operasional sebesar 1,65 miliar rupiah, diperoleh laba bersih atau net income tahunan sebesar 450 juta rupiah dengan cash flow sebesar 490 juta rupiah. Dengan angka tersebut, maka dihasilkan ROI sebesar 90%, di mana ROI ini tertinggi dari ketiga bisnis yang akan kita analisis, dengan payback period juga paling cepat, yaitu hanya 1,02 tahun atau sekitar 1 tahun 7 hari. Kemudian NPV-nya mencapai 1,39 miliar rupiah dengan profitability index sebesar 3,78. Secara sederhana, PI tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah investasi diproyeksikan menghasilkan manfaat sebesar 3,78 rupiah dalam nilai sekarang atau present value-nya. Dan yang paling menarik adalah dari sisi IRR, di mana IRR pada investasi di My Meal Catering ini sebesar 95% atau jauh melampaui discount rate sebesar 10% yang kita tentukan di awal.
Selanjutnya yaitu terkait dengan usaha Belia Kosmetik. Belia memiliki karakteristik yang berbeda karena bergerak pada bisnis retail produk kecantikan dengan strategi omnichannel, yaitu mengkombinasi toko fisik di Surabaya di Sidoarjo dengan kanal digital seperti Shopee, TikTok Shop, dan media sosial lainnya. Dari proyeksi keuangan, Belia menghasilkan omset sekitar 1,8 miliar rupiah per tahun, biaya operasional sebesar 1,42 miliar rupiah, sehingga diperoleh laba bersih atau net income sekitar 380 juta rupiah per tahunnya dengan cash flow sebesar 430 juta rupiah. Dari sisi kelayakan investasi, Belia memiliki ROI sebesar 76% dengan payback period 1,16 tahun, dengan NPV positif sebesar 1,16 miliar rupiah dengan PI 3,32 dan IRR 74%. Namun jika dibandingkan dengan MyMail, ROI, NPV, PI maupun IRR Belia masih lebih rendah, sementara payback periodnya sedikit lebih lama. Oleh karena itu, Belia Kosmetik kami tempatkan pada peringkat kedua. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Riki. Eh, izin melanjutkan dari ditilik dari aspek hukum dari ketiga usaha bisa dapat kami sampaikan untuk yang Kuta Alam Roastery itu karena jenis perusahaannya itu termasuk dalam usaha kedai maka dia akan tunduk pada regulasi terkait izin usaha terkait jenis usaha kedai dan bisa termasuk dalam eh, izin-izin yang dapat izin-izin yang dipenuhi bisa bisa terjadi seperti izin keramaian atau juga izin usaha tersebut. Kemudian dari sisi My Meal Catering dia tunduk pada usaha regulasi terkait penyediaan jasa makanan sehingga melekat seperti sertifikat ataupun kelayakan gizi dan segala macamnya dari perusahaan penyedia makanan. Sedangkan untuk Belia Kosmetik sendiri dia karena merupakan jenis perdagangan eceran retail, maka dia tunduk pada legalitas terkait retail dan juga karena menggunakan produk produk kecantikan sehingga juga memerlukan izin dari BPOM untuk masing-masing produk yang dipasarkan. Next. Kemudian dari aspek lingkungan sendiri untuk Utara Musteri sendiri eh, dia eh, diminta untuk terkait pengolahan limbah limbah organik seperti ampas kopinya, sisa makanan dan juga terkait dengan keterlibatan umum karena usaha yang dilakukan adalah berupa kedai makanan atau minuman. Sedangkan untuk My Meal Catering sendiri dari aspek lingkungan yang bisa diperhatikan bahwa untuk pengolahan limbah organik baik itu minyak jelantah maupun bahan-bahan makanan lainnya dan juga terkait ketertiban lingkungan karena mengingat sistem meal marketing kan merupakan gudang tempat makanan dan akan disebarkan ke daerah-daerah sekitar sehingga bisa menimbulkan gangguan lingkungan berupa gangguan polusi asap walaupun suara dan lain-lainnya. Kemudian sedangkan untuk yang Bele Kosmetik sendiri di tidak aspek lingkungannya itu terkait penggunaan limbah anorganik seperti bahan-bahan pembungkus, bubble wrap, kardus dan selotip dan juga limbah kimia dari kosmetik yang kadaluarsa. Next. Kemudian dari analisa resikonya itu sendiri, untuk Kutalam Roastery sendiri itu kami mengidentifikasikan resikonya terkait bahan bakunya, resiko bahan baku kerusakan atau kerusakan bahan baku. Kemudian terkait kendala cuaca karena merupakan kedai makanan dan juga terkait antrian panjang jika dalam kondisi kafe tersebut dalam sibuk dan kondisi sibuk. Kemudian di My Meal Catering itu lebih terkait kepada potensi tuntutan hukum apabila terjadi keracunan makanan dan juga pemenuhan gizi daripada makanan yang disajikan. Sedangkan untuk yang biaya kosmetik sendiri, resikonya itu terkait barang-barang kadaluarsa atau produk yang dead stock dan juga terkait perang harga dengan kompetitornya. Kemudian next disambungkan oleh Mas Aswin. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Riki. Setelah tadi kita membedah satu persatu analisis kelayakan dari masing-masing alternatif bisnis, mari selanjutnya kita coba bandingkan performa keseluruhan dari ketiga bisnis tersebut. Yang pertama ada Kuta Alam Roastery. Kuta Alam Roastery ini memiliki nilai yang cukup baik pada beberapa aspek, mulai dari pemasaran dengan promosi mulut ke mulut dan komunitas serta budayaan lokalnya yang kuat. Kemudian operasional, mereka memanfaatkan fasilitas pemanggangan roasted bean sendiri. Kemudian di SDM,
dengan cara meng-hire tenaga kerja yang memang punya keahlian khusus di bidang pengolahan kopi. Kemudian di keuangan, dengan penghasilan arus kas yang cukup stabil di ROI 50%, kemudian di legalitas itu mereka mengantongi beberapa izin dan sertifikat produk. Kemudian di lingkungan, dari pengolahan limbah organik seperti ampas kopi. Nah, namun usaha ini masih memiliki eh, masih perlu penguatan pada dua aspek, yaitu di pasar karena jangkauannya masih terfokus pada skala lokal di Banda Aceh, dan manajemen risikonya seperti kerusakan bahan baku dan cuaca buruk di area outdoor. Yang kedua ada My Meal Catering. My Meal Catering ini menunjukkan skor yang tinggi pada beberapa aspek, mulai dari operasional dengan 4 dapur utama di kota-kota besar yang bisa memangkas waktu distribusi demi menjaga kualitas serta keamanan makanan hingga sampai ke konsumen. Kemudian di keuangan dengan penghasilan arukas yang tertinggi di antara kedua bisnis lainnya, yaitu ROI 90% dan payback period yang tercepat hanya 1 tahun lebih sedikit, serta legalitas dan risikonya. Mereka menerapkan standar gizi dan keamanan pangan yang sangat terstruktur dengan quality control pangan yang dikawal langsung oleh ahli gizi perusahaan. Nah, tingginya skor di beberapa aspek tersebut menunjukkan bahwa usaha ini memiliki kesiapan operasional yang baik, prospek pasar di bidang healthy catering yang menjanjikan dan masih luas. Yang ketiga ada Belia Kosmetik. Belia Kosmetik ini tampil menonjol di beberapa aspek, mulai dari pasar dan pemasaran. Nah, Belia Kosmetik ini memanfaatkan tren belanja digital yang menargetkan anak-anak muda, khususnya perempuan. Secara maksimal mereka eh, promosinya itu lewat strategi omnichannel. Kemudian live streaming hampir setiap hari di platform seperti TikTok, Shopee, serta mereka juga menerapkan harga yang seringkali lebih murah dari retail fisik maupun minimarket pada umumnya. Karena Belia menyetop barang secara masif dan mereka memang sengaja hanya mengambil margin keuntungan yang kecil. Kemudian di SDM, struktur tenaga kerjanya ini sangat adaptif, mulai dari lini gudang, toko fisik hingga pemasaran. Namun usaha ini masih memerlukan penguatan, utamanya pada aspek lingkungan dan risiko, karena mereka mampu menghasilkan banyak limbah anorganik dari kemasan produk dan risiko penumpukan stok sekaligus potensi limbah kimia dari produk-produk yang telah kadaluarsa. Nah, dari gambaran perbandingan ketiga alternatif bisnis tadi, lalu bagaimana bentuk pembuatan dari setiap aspeknya secara objektif dan juga rekomendasi keputusan investasinya? Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Jajang. Terima kasih. Terima kasih Mas Kesimpulan Taslim. ya, kesimpulannya. Nah, udah ada kan ininya, nilainya apa Oke, segala macam. Ya, ya sudah Bu. Jadi berikut seperti disampaikan oleh Mas Aswin sebelumnya, yaitu terkait perbandingan bisnis, berikut adalah matriks penilaian dari 8 aspek hasil analisa kami. Jadi kami melakukan penilaian untuk kami melakukan scoring dan langsung ada total untuk masing-masing jenis usaha. Jadi untuk Kuta Alam Roastery mendapatkan total 54 poin, lalu My Meal Catering 68 poin, lalu Belia Cosmetic mendapatkan poin scoring 64. Oke, next Mas. Lalu siapakah yang mendapatkan atau kami rekomendasikan untuk mendapat kami rekomendasikan pada investor untuk mendapatkan dana 500 juta rupiah. Di posisi ketiga ada Kuta Alam Roastery dengan total skor 54. Meskipun Kuta Alam Roastery memiliki nilai yang cukup baik pada aspek pemasaran, operasional, SDM, keuangan legal, dan lingkungan, Kuta Alam Roastery masih memerlukan penguatan pada aspek pasar dan manajemen risiko agar lebih menarik sebagai pilihan investasi. Lalu di posisi kedua ada Belia Cosmetic dengan total skor 64 poin. Belia Cosmetic memiliki keunggulan pada aspek pasar, pemasaran, dan SDM sehingga tetap memiliki potensi investasi yang baik. Namun masih diperlukan peningkatan pada aspek lingkungan dan pengelolaan risiko agar daya saing usaha semakin optimal. Dan di peringkat pertama kami merekomendasikan My Meal Catering dengan total skor 68 poin. My Meal Catering mendapatkan skor yang tinggi pada aspek operasional, keuangan, legal, dan resiko yang menunjukkan bahwa usaha ini memiliki kesiapan operasional yang baik, prospek pasar yang menjanjikan dan masih luas, serta tingkat resiko yang relatif lebih terkendali dibandingkan dengan alternatif lainnya.
Demikian rekomendasi investasi dari kelompok satu. Terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kelompok satu ya. Kita berikan aplaus dulu dong untuk kelompok satu. Tadi berarti ada itu ya, ada 3 jenis ya, yaitu Kuta Alam ya kopi, My Meal Catering dan Belia. Belia ya, Kos. Berarti tadi mohon maaf, saya agak-agak sedikit kalau yang direkomendasikannya apa dengan 500 juta itu? Bisnis apa Prime, skor penilaiannya? Coba back. Prime Catering. Berarti catering. Iya betul Ya, Bu. dilihat dari berbagai macam apa namanya penilaian dan juga aspek-aspek. Dan saya tertarik tadi My Meal Catering itu dari sisi operasionalnya ya. Dia bekerja sama dengan rumah sakit ya, kalau nggak salah tadi. Nah, karena kan memang untuk pemasaran healthy food kali ya. Tadi kan saya Iya, tentang healthy food ya. iya betul. Walaupun banyak, tapi udah pasti kalau sasarannya tepat di mana tadi di rumah sakit, pas lah ya gitu. Dan SDM-nya juga yang paling tinggi, oh semuanya bagus juga ya 9 8. Nah kalau yang Ros Kuta Alam itu kurang ya maksudnya ya. Bahkan ada yang paling beresikonya apa tuh? Kopi ya tadi resikonya ya. Begitu pula dengan Belia Kosmetik ya. Iya Bu. Saingannya banyak banget sekarang ya. Betul Bu. Skincare begitu pula dengan kopi ya. Sehingga diputuskan bahwa dari beberapa aspek itu ternyata yang cocok adalah tentang catering, tapi catering pun juga healthy food ya. Termasuk saya juga catering itu loh, catering diet ya itu harganya mahal. Tapi ya gimana juga ya kita kan kalau dengan kesehatan biasanya orang nggak pandang bulu ya harganya pas segalanya. Yang penting adalah kesehatannya nomor satu gitu. Oke, terima kasih. Ada tanggapan dari teman-teman? Tapi udah 6 menit ya. Kita lewat aja deh ya. Kalau kita kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan di ini aja di apa namanya di WA gitu ya. Tapi alhamdulillah keren untuk yang kelompok satu hanya tinggal berarti nanti recordingnya di cut aja dan tadi alhamdulillah udah saya ini ya screenshot ya. Jadi aman ya 7 orang semuanya aktif ya. Oke. Iya betul Bu. Terima kasih kepada semuanya teman-teman. Apa namanya di skip aja ya tanya jawabnya ya. Dan sekarang kita masuk ke sebentar nih ada request nih Pak Jajang. Iya Bu. Pak Jajang kan ketua kelas ya? Iya, ketua kelompok Bu, bukan ketua Ketua kelas. kelompok apa ketua kelas? Ketua kelas Ketua siapa? kelompok Bu. Ketua kelasnya siapa sih nih? Tria, Tiara. Tiara ketua kelompok bukan? Bukan juga, Bu. Ketua kelas. Ini dari dulu perasaan nggak ada ketua kelasnya ya. Tidak ada yang berani. Ini ada request nih sebetulnya. Urutannya kan itu tadi ya. Tapi saya terserah floor karena sebetulnya urutannya adalah 1 6 3 2. Cuman gimana tadi katanya Mas Yohansan? Ada apa gerangan dengan kelompok 2? Izin Bu, ada beberapa anggota yang ingin ini Bu, ada urusan lain Bu gitu. Jadi takutnya nggak keburu gitu Bu. Di Kelompok takutnya 6? kemalaman Bu. Kelompok 6 gimana? Mau nggak? Boleh Iya nggak? Bu, izin Bu. Saya Kalau mau kalau gimana itu kalau aja. berkenan aja Gimana? Bu, kalau enggak nggak Betul. apa-apa Bu. Kita sesuaikan Bu. Siap. Gimana floor? Kelompok 6 siapa sih? Halo kelompok 6. Raise hand. Hadir, Bu. Mbak Divya, Mas Wesley. Boleh nggak? Kalau saya sih sesuai urutan aja. Izin bro, Ya, mungkin mewakilin kelompok 6 karena kebetulan saya sebenarnya ada Mas Ervian juga ketuanya, tapi mungkin kalau misalnya boleh kan karena kami cuma berempat nih Bu, dan kami udah meminimalisir mungkin kayaknya 20 menit itu nggak bakalan lebih, jadi kalau boleh oh, kami duluan. siap. Gitu ya, Mas Yohansan ya. Gak apa-apa, ini juga tepat waktu dan juga Izin ya sebetulnya Mas balik Johansen. lagi kan fast respon ya. Ini nggak apa-apa lah mungkin ini aja dulu ya. Ya Bu, Disclaimer aman Bu. aja ya. Teman-teman di ini aja. Oke, sip. Kita lanjut kelompok 6 ya. Dipersilakan, silakan.
Siap, izin Bu. Mungkin dibuka sama Mbak Divya ya Bu. Silakan Mbak. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Suara saya terdengar jelas ya Bapak Ibu? Aman-aman. Siap. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Meli dan juga rekan-rekan sekalian. Sangat senang sekali kami dari kelompok 6 ini bisa berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan laporan evaluasi dan juga keputusan investasi. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 ini. Mohon izin Bu Meli, sampai saat ini anggota kami berempat saja, Ibu, belum ada tambahan lagi. Ada ketuanya, ada Kak Wesley Demon Simanjuntak, lalu ada Kak Boleh Mika di-share nggak? Zum. Langsung di-share aja. Oh ya, izin saya share screen sekalian. Karena biasanya saya menilainya langsung dari halaman pertama. Oh, Oh, siap. namanya ini gitu ya. Dan yang di awal di slide pertama juga kan memang namanya yang empat ini kan Mbak Dev. Iya, betul Ibu. Jadi, anggota kami izin Ibu diketuai oleh Mas Wesley Desmond Simanjuntak. Anggotanya ada saya, Divya Nur Amirawati, ada Kak Mike Zumrotun Mardiah, dan juga ada Kak Ervian Joki Sanjaya. Izin Ibu, dalam penyusunan ini kami juga melaksanakan beberapa kali pertemuan, yaitu 1 kali Zoom, dan juga lebih banyak diskusi melalui WAG, dari mulai penetapan bisnisnya, lalu pemberian skor, finalisasi untuk keputusan bisnis, sampai dengan finalisasi PPT maupun makalahnya, seperti itu. Baik, kita langsung masuk saja untuk hasil dari laporan evaluasi dan keputusan investasi yang telah kelompok 6 buat. Jadi yang pertama yang kami jelaskan dulu adalah ringkasan eksekutif atau hasil dari analisis yang kami lakukan, di mana dari dana investasi sebanyak 500 juta yang ada tersebut, kami rekomendasikan untuk dialokasikan kepada bisnis Woods Barbershop yang memiliki keunggulan struktur keuangan yang sangat sehat dengan HPP yang sangat rendah, arus kas real bulanan yang positif dengan EBITDA 10.210,2 juta per bulan dari omset senilai 25 juta. Adapun alternatif usaha dari berbagai sektor yang kami analisis, mulai dari sektor jasa grooming pria, yaitu Woods Barbershop dengan peringkat pertama dengan skor 55. Yang kedua ada dari sektor food and beverage, yaitu ada Fori Coffee dengan peringkat kedua dengan skor 54. Dan yang ketiga ada dari sektor manufaktur dan aparel olahraga, yaitu Origi Sport dengan peringkat ketiga dengan skor 52. Nah, di slide berikutnya kami akan menjelaskan kenapa skor-skor ini, hasil dari skor-skor ini kami dapatkan dari mana. Yang pertama dari profil 3 alternatif bisnis akan kami jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama dari Fore Coffee yang mungkin juga Bapak Ibu sudah kenal ya. Fore Coffee merupakan salah satu brand kopi kekinian yang paling besar mungkin di Indonesia dengan menu andalannya Butterscotch Sea Salt Latte, dan per tahun 2025 sendiri Fore Coffee itu sudah mendirikan sebanyak 322 outlet yang terdiri dari 316 outlet di Indonesia dan 4 outlet di Singapura, dan ada 2 outlet Fore Donat di Indonesia. Jadi cakupan bisnis Fore Coffee ini juga sangat luas sekali dan juga sudah mulai merambat ke jaringan luar negeri ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk bisnis Origi Sport. Origi Sport ini merupakan usaha di bidang industri tekstil dan garmen kostum, custom maksud saya, yang telah berpengalaman beroperasi selama hampir 3 tahun. Pangsa pasar dari Origi Sport ini juga cukup luas dan terstruktur, mulai dari segmen olahraga, bisa dari tim basket, futsal, running, badminton, archery, e-sport, dan olahraga-olahraga lainnya yang biasanya berkelompok. Dari sektor BUMN, swasta, sampai dengan lembaga pendidikan pun juga menjadi pelanggan dari Origi Sport ini. Dan yang ketiga ada Wood Barbershop, yaitu usaha jasa pangkas rambut dan perawatan diri yang berbasis di Balikpapan.
di mana permintaannya ini sangat stabil dengan pola repeat order yang konsisten setiap 2 hingga 4 minggu sekali per pelanggan. Hal ini didukung juga karena kebutuhan biologis dari pria yang harus memotong rambut untuk jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya dari aspek pasar dan pemasaran. Nah, untuk Forex Coffee sendiri, target konsumennya adalah generasi muda usia 20 sampai 25 tahun yang termasuk kepada kelompok daily drinkers, yaitu peminum kopi harian. Persaingannya ini juga sangat ketat karena jumlah kedai kopi di Indonesia itu sampai dengan Januari 2006 menurut data Goodstat ID mencapai 4.601 199. Untuk strategi pemasaran yang digunakan oleh Forecoffee sendiri ini berbasis dengan digital, bisa melalui aplikasi Forecoffee, dan juga bekerja sama dengan platform seperti Grab dan juga Gojek. Selain itu, Forecoffee juga sering memberikan promo dan menjajakan kopinya dengan 3 jenis outlet, yaitu ada outlet satelit, medium, dan juga flagship. Untuk Origi Sport sendiri, target konsumennya ini mulai dari instansi pemerintah, BUMN, swasta, komunitas, sekolah, dan dari berbagai range usia, mulai dari remaja sampai dewasa. Pasarnya ini cukup luas juga karena mencakup range usia yang sangat eh, besar, dan strategi pemasarannya ini mengutamakan free custom dan kualitas garmen yang didukung dengan katalog produk variatif serta saluran konsultasi digital melalui IG dan juga WA. Untuk Woods Barbershop, target konsumennya ini merupakan masyarakat sekitar. Persaingannya sendiri tidak terlalu ketat. Dan strategi pemasaran yang digunakan oleh Woods Barbershop ini melalui penyediaan fasilitas yang nyaman dengan AC dan juga tempat duduk dan suasana yang nyaman. Lalu mereka melakukan dokumentasi hasil potongan rambutnya dan menguploadnya di media sosial lewat IG, TikTok, dan YouTube sehingga bisa menambah minat konsumen dengan melihat hasil dokumentasi tersebut. Selain itu, mereka juga melakukan pemasaran melalui media sosial dengan mencantumkan Google Maps dan juga memberikan harga yang kompetitif dan terjangkau. Nah, dari aspek pemasaran ini, untuk Forex Coffee kami nilai 8 dengan target konsumennya yang sangat besar, namun persaingannya juga cukup ketat dan strategi pemasarannya ini sangat kekinian, jadi sangat mendukung. Sedangkan untuk Origi Sport ini kami nilai 7 karena walaupun pasarnya ini sangat luas, namun dari strategi pemasaran ini tidak terlalu membedakan dengan usaha garmen lainnya. Dan untuk Wood Barbershop kami nilai 8 dengan permintaan yang sangat stabil dan juga belum banyak persaingan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Divya. Izin, apakah saya terdengar? Terdengar jelas, Kak. Baik, eh, izin melanjutkan Mbak Divya untuk terkait dengan aspek operasional dan teknologi dari masing-masing jenis usaha. Yang pertama, untuk Forex Coffee. Secara operasional, kegiatan produksi meliputi pemilihan biji kopi dan bahan baku. Penyeleksian biji kopi dan biji kopi disangrai menggunakan mesin roasting. Selanjutnya, kopi diracik oleh barista profesional yang telah mengikuti pelatihan wajib yang disediakan oleh Hore. Mungkin kurang lebih secara bisnis coffee shop, secara umum kurang lebih sama terkait dengan pemilihan biji kopi, kemudian di sini adalah barista yang profesional, kurang lebih sama dengan Hore Coffee yang coffee shop yang lainnya. Kemudian terkait dengan teknologi dan alat pendukungnya, jadi alat pendukung seperti mesin espresso, grinder kopi, mesin mesin brewing, chiller, freezer, dan kemudian mesin pos dan kasir, timbangan, kemudian teknologi pendukung software,
WiFi untuk kebutuhan konsumen. Jadi untuk coffee shop kurang lebih secara operasional hampir mirip dengan coffee shop yang lain. Namun tentunya di Fore Coffee ini akan lebih baik karena melihat pesaing di saat ini yang cukup luar biasa. Jadi berdasarkan aspek operasional dan teknologi, Fore Coffee ini kami berikan poin 8. Sedikit informasi juga terkait dengan penentuan bobot. Jadi izin Bu Meli, kami 4 kelompok di mana masing-masing anggota memberikan bobot poin, Bu. Kemudian kita rata-rata, dari hasil rata-rata tersebut kita temukan bobot-bobot dari masing-masing aspek. Boleh lanjut Mbak Divya? Bisa dilanjutkan, Mbak? Oke. Kemudian yang kedua, untuk jenis usaha Origi Sport, secara operasional, sistem operasional dan teknologi produksi Origi Sport didukung penuh oleh penggunaan material kain berkualitas tinggi, seperti Trifid, anti-UV, dan antibakteri berbobot 160 sampai dengan 200 GSM, dengan beragam pilihan motif, Canton Combat 24S, serta Lacoste Pique CFC. Ini kalau saya lihat dari spesifikasi ini, tentunya dari segi kualitas produknya cukup bagus ini. Kalau melihat dari material yang dipakai. Kemudian selanjutnya terkait dengan teknologi dan alat pendukung. Jadi pengerjaan cetak menggunakan mesin full printing Epson beresolusi tinggi 300 dpi, kemudian teknologi sablon F premium serta bordir komputer. Jadi untuk Origin ini nanti bisa dilihat di resume, kita juga secara penilaian bersama akhirnya mendapatkan poin 8. Izin boleh lanjut, Mbak. Nah, ini salah satu bentuk contohnya tadi, produknya. Kemudian selanjutnya, terkait dengan aspek operasional dan teknologi untuk usaha wood barbershop. Jadi, izin untuk wood barbershop ini kebetulan informasi yang saya peroleh ada langsung dari pemiliknya, Bu. Pemiliknya kebetulan ada teman di Balikpapan yang memang menjalankan bisnis barbershop. Jadi data-data ini langsung sumbernya adalah dari pemilik. Terkait dengan operasional shop, lokasinya adalah strategis. Jadi dengan jam operasi jam 2 sampai jam 10 malam. Sistem layanan meliputi reservasi atau pelanggan datang langsung, kemudian bisa konsultasi model rambut, proses potong rambut, styling, hingga pembayaran. Jadi secara operasional sebenarnya ada tambahan ketika jadi lokasi ini sangat strategis di suatu ruko jalan besar. Jadi banyak sekali pelanggan-pelanggan yang datang. Kemudian terkait dengan teknologi dan alat pendukung. Tentunya peralatan barbershop profesional seperti clipper, trimmer, hair dryer, dan alat sterilisasi tentunya seperti barbershop yang lain. Kemudian selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai maupun digital atau QRIS, serta memanfaatkan media sosial WhatsApp bisnis sebagai sarana promosi dan reservasi. Nah, untuk booth barbershop untuk aspek operasional dan teknologi mendapatkan skor 8. Ini untuk visualnya langsung dari lokasi yang realnya di lapangan.
Baik, terima kasih untuk aspek sumber daya manusia bisa dilanjutkan oleh Kak Mike. Baik, terima kasih banyak Kak Ervian. Selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi dan keberlanjutan masing-masing usaha, tentu kita akan membahas beberapa aspek yang sangat fundamental, teman-teman. Kita mulai dari aspek yang pertama, di sini adalah aspek sumber daya manusia. Dimulai dari bisnis yang pertama, Fore Coffee. Untuk kebutuhan SDM-nya sendiri, antara lain ada supervisor store, leader barista, kelompok barista yang dibagi menjadi full-time dan part-time, jumlah pegawai sejumlah 20 pegawai dibagi menjadi 3 shift, ada pagi, middle, dan closing. Kemudian untuk kedudukan pembagian kerjanya ada 1 barista kopi, 1 barista mix sauce, 1 barista bagian food, barista bagian kasir, 1 barista bagian penyajian atau pick up. Berikutnya adalah Origi Sport. Nah, untuk Origi Sport sendiri, kebutuhan SDM meliputi desainer kreatif untuk melayani custom design, kemudian operator produksi cetak dan jahit ala garment, serta tim admin layanan pelanggan yang tentu saja responsif dalam mengawal pesanan klien dari tahap konsultasi sampai nanti shipping atau pengiriman. Oke, berikutnya adalah Woods Barbershop, di mana kebutuhan SDM itu terdiri dari owner, kemudian barber, dan juga kasir. Kapasitas pelayanannya sendiri diperkirakan mencapai 20-30 pelanggan per hari, dapat dikerjakan sekitar 4 tenaga barber, dan tentu saja untuk menjaga kualitas pelayanan diperlukan pelatihan dan evaluasi kinerja secara berkala. Oke, selanjutnya setelah melihat aspek sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi dalam menjalankan kegiatan usaha, kita akan membahas aspek keuangan yang tentu saja menjadi modal penting dalam keberlangsungan usaha. Kita mulai dari Fore Coffee. Estimasi modal awal untuk membuka satu outlet itu kurang lebih 1 miliar rupiah. Tentu saja seperti yang teman-teman tahu, karena Fore ini sudah merebak ya, merajalela di mana-mana, itu menyebabkan tingginya harga sewa gedung dan melebihi dana yang tersedia. Sementara itu, untuk biaya operasional bulanan sekitar 50 juta, HPP sebesar 38% dari harga jual, yaitu gross profit, marginnya 62%. Untuk penjualan rata-rata 150 cup per hari menghasilkan omset tahunan per gerai 1.782 juta rupiah dengan laba bersih sebesar 220.487.200 rupiah. Oke, berikutnya untuk aspek keuangan, Origi Sport sendiri estimasi modal awal ini hasil dari wawancara langsung dengan ownernya, kurang lebih membutuhkan 250 juta, menyerap 50% dari total dana investor, menyisakan cadangan kas yang aman sebesar 250 juta, HPP-nya sangat rendah dengan margin keuntungan yang baik dari skala pesanan institusi. And last but not least di sini dengan nilai tertinggi, nilai 9, Woods Barbershop, memiliki struktur biaya yang sangat efisien dan transparan dengan omset kotor bulanan 25 juta. Total beban operasional kurang lebih 22 juta sekian, menghasilkan arus kas real atau EBITDA 10,2 juta rupiah. Oke, boleh next, Kak Divya. Oke. Selanjutnya pembahasan akan kita lanjutkan pada aspek hukum dan risiko. Yang pertama di sini dari Fore Coffee, tentu saja dengan brand yang sudah sebesar Fore, legalitasnya tentu sudah aman. Ada sertifikat standar restoran dan juga hak merek. Dengan risiko utama adalah persaingan ketat kedai kopi, dimitigasi melalui analisis lokasi outlet, orientasi pegawai, dan tentu saja jenis inovasi produknya. Next, Origi Sport, legalitas berbentuk badan usaha PT atau CV, perlindungan hak cipta atau merek, kontrak kerja secara resmi, kemudian untuk instansi pemerintah atau BUMN tentu juga sudah aman, serta komitmen pengelolaan limbah kain. Risikonya sendiri biasanya keterlambatan produksi dimitigasi dengan quality control yang diperketat. Berikutnya, Woods Barbershop memerlukan kelengkapan NIB, NPWP, dan izin usaha daerah. Kalau dampak lingkungannya sudah dimitigasi dengan limbah potongan rambut dan air cucian dikelola secara higienis. Oleh karena itu, untuk skor dari aspek hukum, Fore Coffee mendapat nilai 8, Origi Sport nilai 7, dan Woods Barbershop nilai 6.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wesley. Silakan Mas Wesley. Baik, terima kasih Kak Mika. Selanjutnya merupakan tabel pemberian skor untuk ketiga jenis usaha yang kami pilih. Yang secara garis besar bisa dilihat di bahan paparan. Yang paling tinggi itu dengan perolehan 55 itu Woods Barbershop. Yang kedua ada Fore Cafe. Dan yang ketiga itu ada Origi Sport. Mungkin untuk Fore Cafe dan eh, Fore Cafe dan Woods Barbershop bedanya cuma 1 poin ya. Karena ini persaingan yang sangat sengit. Kemudian untuk pemberian bobot ini karena dibebaskan, kami menentukan beberapa indikator umum yang berlaku untuk semua aspek. Yang pertama itu dari kejelasannya, yang kedua dari kelayakan visibility-nya, yang ketiga originalitas atau inovasi, yang keempat konsistensi, dan yang kelima terdapat bukti atau data pendukung adanya atau tidak datanya. Next, Mbak. Selanjutnya, keputusan investasi karena sudah jelas di situ poin atau bobot paling tinggi adalah dimiliki oleh Woods Barbershop. Kami memilih untuk menggunakan dana keseluruhan 500 juta itu yang di peringkat 1 yaitu Wood Barbershop yang berlokasi di Balikpapan dengan total skor 55. Kami anggap unggul dalam aspek keuangan karena terdapat margin bersihnya yang tinggi, HPP-nya juga sangat rendah, arus kas stabil dan serta kesesuaian sempurna dengan modal investasi yang 500 juta. Kemudian yang peringkat kedua ada Fore Cafe, yang ketiga ada Origi Sport. Keputusan investasi atau rekomendasi strategisnya itu dalam justifikasi keputusan investasi, kenapa kami memilih Woods Barbershop, dilihat dari yang pertama itu ada stabilitas permintaan pasarnya. Stabilitas permintaan pasarnya kami anggap kebutuhan potong rambut pria adalah kebutuhan yang sangat primer atau fisiologis, itu tidak terkait tren atau musiman. Jadi dia itu tidak tergantung, usaha itu akan terus berjalan, keep going, ongoing atau continuously terus karena tidak ada musiman atau trennya. Kemudian kesesuaian sempurna dengan pagu anggaran atau perfect capital fit, yaitu dana yang tadi sudah saya jelaskan, dana 500 juta itu mencukupi untuk alokasi modal dan ekspansi cabang baru. Karena dianggap dari EBITDA positif omset bulanan Woods Barbershop itu hanya dikeluarkan nominalnya sebesar 25 juta saja. Nah, dari dana 500 juta itu juga ada kemungkinan akan ada potensi skala ekspansi atau multi-branch strategi, di mana dengan dana 500 juta itu, kalau kami alokasikan ke Woods Barbershop, dana tersebut itu tidak hanya memperkuat cabang existing di Balikpapan saja, tetapi bisa kami gunakan untuk membuka cabang. Bisa 2 atau hingga 3 cabang baru di titik strategis di kota Balikpapan. Dan ini akan berakibat positif karena akan melipat gandakan arus kas dan mempercepat payback period atau ROI-nya. Next, Mbak. Closing. Yes. Oke ya, Mas. Ya, oke. Udah ketahuan ya, Jadi, udah ketahuan berarti tadi barber ya. ya, betul, barbershop ya, Bu. Oke. Yang ini sudah saya jelaskan juga. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam segi waktu, kata, ataupun pemaparannya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Malam juga. Oke, berikan aplaus dulu lagi dong untuk kelompok 6 ya. Ternyata itu ya, apa namanya tadi barber ya. Mau Betul, juga Ibu, barbershop. karena kalau saya betul tadi yang disampaikan Mas Wesley itu cenderung stabil karena ya itu tadi ya tadi potong rambut itu gitu kan ya. Udah pasti kan long term ya. Hanya kalau saya lihat sekarang persaingan kalau di Bandung ya, ini kan tadi di mana? Kasusnya di mana? Balikpapan. Di Balikpapan ya, Bu? Balikpapan. Kalau saya lihat mungkin yang harus diperhatikan tadi kayaknya kurang terbahas deh. Dari sisi biasanya kalau barber itu kan ada sarana prasarana dan tentang kesehatan, hygiene. Ya, Ya, betul, Ibu. itu nggak, rasa nggak? Kadang-kadang kan kalau cowok-cowok kan mungkin mungkin merasakan juga misalnya handuknya lah, eh, apa namanya sarana prasarananya gitu ya. Nah, itu yang harus diperhatikan mungkin dijadikan sebagai salah satu apa ya untuk keberlangsungannya. Ya, ini apa nih? Oh, nggak usah. Untuk keberlangsungannya seperti itu, tapi itu tadi saya setuju ya. Dari anak kecil sampai bapak-bapak kan itu biasanya barber ya terus-terusan aja gitu ya.
Saya ingat juga tuh, karena anak saya laki-laki, dulu saya nyari barbershop buat anak-anak. Ih, susah banget gitu kan ya. Ada tapi mahal. Kalau kalau tadi si Origin itu, Origin ya? Harganya berapa? Satu, Origin-Smart ya, Bu? berapa? Satu kali potong. Ini Bu, Origin-Smart itu kalau ini, Bu. Origi Sport yang apparel sama custom sport olahraga. Oh, sorry. Kalau yang barbershop namanya Woods Barbershop ya, Bu. Berapa satu kali potong rambut? Harganya? Untuk satu kali potong rambut berkisar antara 60 sampai 70. Oh ya, ya segitu lah ya. Tergantung Lumayan nanti dong, gitu kan ya. kita pelayanan yang lain. Oke, berarti itu memang sudah terbukti ya, teman-teman sudah survei, mengimplementasikan keilmuannya bahwa dengan 500 juta itu diputuskan untuk yang barber dengan alasan-alasan tadi. Ya, sip, keren. Yang kedua, kalau saya sih salfok sama Mbak Mike nih. Apa coba, teman-teman, boleh? Ada yang komen, Mbak Mike? Suaranya kayak penyiar, Bu. Iya, betul. Voice-nya, Bu, voice-nya bagus, Bu. Voice-nya seperti presenter gitu kan ya. Tapi nggak apa itu kalau sidang keren loh ya. Kalau sidang, saya kan kemarin nguji ada beberapa orang ya. Dalam waktu 15 menit kalian harus menyajikan dari bab 1 sampai bab 5. Jadi nah, itu harus belajar sama Mbak Mika tuh menyampaikannya. Emang ini Mbak Mika itu juga ada background apa gitu? Nggak? Masih belajar-belajar, Bu. Oh, masih belajar ya. Cocok untuk presenter inilah ya, presenter yang kalem-kalem seminar dan lain-lain ya. Tambahan Amin, mohon doanya, Bu. memilih ya mungkin nanti kapan-kapan kita belajar sama Mbak Mika ya. Sip. Terima kasih untuk kelompok 6, keren. Hanya tinggal nanti recordingnya ya. Walaupun kok sama rata-rata kelebihannya 6 menit ini ya. Oke, baik selanjutnya adalah kelompok. Terima kasih ya buat ini kelompok 6 ya. Kita sambut sekarang kelompok berapa? Yuk, lanjut next. Kelompok 3 ya? Sebentar, saya coba cek. Yuk, mana siapa yang dipimpin oleh siapa? Kelompok selanjutnya? Kelompok 3. Kalau nggak ada, lanjut kelompok 2 ya, Mas Johansen ya. Ayo kelompok 3. Betul, Bu, kelompok 3, Bu. Ya, Mbak Alvira nih. Mbak Alvira, Mas Trio juga ya? Iya, Bu. Dan Trio. Yuk, mari, Mas. Pak Subardi, apa kabar? Baik Ibu, Alhamdulillah. Tumben ini. Kayak ini deh, apa namanya? Cuacanya, lampunya kurang deh. Oh iya, backlight ya Bu. Jadi backlight ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi silakan kepada siapa Mbak Alvira yang mau ini Mbak Deborah yang akan Oke, kita sambut sekali lagi kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Welcome, silakan. Izin ya, Bu. Kameranya nggak bisa on cam, Bu. Kenapa Ibu Ketua? Soalnya nggak bisa di laptop ini, Bu. Ya, tapi ada kok, saya lihat kok Mbak Deborah ada ininya. Iya, Bu. Ada ya? Iya. Ini nanti saya fotoin ya. Oke. Ya, silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok Apex Business Consulting. Selamat pagi. Tunggu Bu gugup ya, Bu. Maaf ya, Bu. Pagi ya. Maaf Bu gugup, Bu. Oke. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dalam pemaparan investment Ishan Consulting. Terima kasih buat waktu kesempatan hari ini untuk kami bisa mempresentasikan tentang mempercayakan analisis kelayakan investasi kami telah mempercayakan sebesar 500 juta. Ini kepada tim kami. Hari ini kami hadir sebagai mitra strategis Anda untuk menjawab satu pertanyaan krusial. Di manakah modal 500 juta ini dapat bekerja saling optimal dengan tingkat resiko yang paling terukur? Selama beberapa pekan terakhir,
tim Apex Business Consulting telah melakukan audit komprehensif multispek terhadap 3 kandidat bisnis pilihan Anda. Mari kita masuk ke ringkasan hasilnya. Oke, Bapak Ibu, fokus studi kelayakan ini adalah membedakan 3 kandidat bisnis lintas sektor melalui 7 aspek kelayakan bisnis, mulai dari potensi pasar hingga analisis risiko teknis. Langsung ke poin kuncinya, dari total skor maksimal 70 juta, kami di Apex Consulting dengan bangga menyajikan rekomendasi tunggal terbaik kami, yaitu Clean Wash Express yang berhasil mendominasi dengan skor 58 poin. Mengapa Laundry Coin Express bisnis ini menawarkan 3 hal yang paling dicari oleh investor? Kepastian arus kas harian, profil risiko. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Yusandano. Terima kasih Mbak Deborah. Untuk selanjutnya mari kita bedah temuan pasar dan finansial yang kelompok kami temukan di lapangan. Bisnis pertama yaitu Sejiwa Coffee. Bisnis kopi ini memang seksi karena margin kotornya yang tebal, di mana marginnya mencapai 70%. Namun, temuan kami menunjukkan sektor ini berada di zona red ocean, yang artinya bisnis ini sangat berdarah-darah. Biaya pemasaran untuk mempertahankan viralitas di media sosial sangat tinggi, dan preferensi konsumennya bergerak sangat cepat. Selanjutnya, yang kedua adalah Clean Wash Express. Ini adalah bisnis jasa laundry coin. Bisnis ini merupakan game changer dalam analisis kami. Bisnis ini menangkap kebutuhan pokok harian dengan margin tebal 50% hingga 60%. Selain itu, arus kasnya terjadi setiap hari dan sangat terprediksi. Yang terakhir adalah Fresh Freeze Meat, retail pangan yang menawarkan captive market yang kuat dari rumah tangga hingga pasokan restoran. Namun, tantangan finansial utamanya adalah margin yang paling tipis di angka 20% hingga 35%. Artinya, kita harus memutar volume barang yang sangat besar hanya untuk menutup biaya operasional. Lantas, bagaimana dengan resiko operasional dan SDM-nya? Aspek kritis ini akan dibedah oleh rekan kami, Bapak Subardi. Baik, terima kasih Mas Danu. Bapak Ibu, sebagai konsultan independen, tugas Apex Business Consulting bukan hanya melihat potensi keuntungan semata, tetapi bagaimana juga caranya menjaga agar modal Anda tidak hilang karena risiko operasional. Jadi pada tahap ini saya coba akan tekankan terkait mitigasi risiko operasional, tiap pilihan yang kita sampaikan, dan bagaimana titik kritis yang terkait dengan proses bisnis tersebut. Yang pertama, untuk bisnis Sejiwa Coffee, titik kritisnya sangat bergantung pada skill barista dan baker. Industri F&B pada umumnya memiliki tingkat turnover karyawan yang sangat tinggi dan risiko bahan baku menjadi basi yang langsung bisa menggerogoti keuntungan. Lalu bagaimana untuk opsi kedua, yaitu Fresh Freeze Hub? Operasional bisnis ini sangat terikat pada cold chain. Pemadaman listrik tanpa mitigasi dapat menyebabkan risiko pembusukan stok daging secara massal. Belum lagi kebutuhan SDM terampil sebagai bacar, serta regulasi BPOM dan sertifikasi halal. Nah, yang untuk tahap selanjutnya adalah untuk opsi yang Clean Wash Express. Operasionalnya sangat elegan karena terotomatisasi oleh mesin. Bapak Ibu hanya perlu 1-2 staf non-skill. Risiko salah resep, kecurangan kasir, atau karyawan desain dadakan hampir tidak mengganggu roda bisnis Anda. Selanjutnya, bagaimana seluruh variabel ini diterjemahkan ke dalam angka scoring? Mas Bangkit akan memaparkan matrik resminya. Silakan Mas Bangkit. Baik, terima kasih Pak Subardi. Bapak Ibu klien, inilah kalkulasi objektif dari tim kami berdasarkan penilaian 7 aspek kelayakan dengan 1 sampai 10, dengan skala 1 sampai dengan 10. Di peringkat 3 ada Sejiwa Kopi dengan skor 48.
tertekan oleh nilai operasional di skor 6, SDM juga ada di skor 6, dan juga risiko di skor 6. Karena kenapa nilai operasional di skor 6? Eh, si Jiwa Kopi itu, kalau kita buka kopi shop itu, operasionalnya lebih tinggi dibandingkan perusahaan-perusahaan yang kita sajikan di sini. Di peringkat 2 ada Fresh Hub. Jadi tertahan di nilai keuangan di angka skor 7, terus resikonya di skor 5. Jadi akibatnya tipis sekali margin dan ancaman stok busuk. Ya, resiko dari Presap ini adalah eh, produk yang seringkali basi karena mungkin tidak cepat dalam penjualannya seperti itu. Yang pertama adalah pemenangnya adalah Cleanwash Express. Jadi Cleanwash Express ini mempunyai skor 58, mendominasi dari dua dua perusahaan, dua usaha yang kami sajikan. Nilai tertinggi dari aspek pasar di skor 9, operasional di skor 9, dan SDM di skor 9, hingga analisis resiko di skor 8. Angka-angka ini sangat tinggi karena memang dari nilai aspek pasar itu sangat menjanjikan karena berada di posisi atau lokasi yang strategis dengan apa namanya usaha clean wash ini. Dari segi operasional juga tidak terlalu banyak yang di yang disajikan gitu loh. Cuma kita hanya sabun dan mesin atau lain sebagainya. Dari segi SDM juga tidak memerlukan SDM yang sangat profesional gitu, yang sangat ahli. Bahkan tetangga atau sanak saudara pun bisa ikut kerja di sini gitu loh. Hingga analisis resiko yang sangat minim menurut saya, karena paling resikonya itu tertukar baju atau segala macam itu bisa kita cari atau ganti dengan baju hal yang serupa gitu. Dan matrik ini juga memberi sinyal yang sangat jelas bahwa Greenwash Express adalah wadah investasi yang paling aman dan efisien untuk modal 500 juta Bapak Ibu sekalian. Eh, Keputusan finalnya, atas dasar analisis ini, tim kami secara resmi merekomendasikan untuk menyalurkan 100% modal 500 juta kepada unit usaha Greenwash Express. Nah, kenapa dengan 500 juta ini? eh yang pertama adalah risk adjusted return terbaik. Jadi imbal hasilnya tinggi, namun resikonya paling sedikit, paling rendah di antara pilihan usaha yang lain. Ketahanan bisnis. Bisnis cuci baju tidak pernah sepi, bahkan saat krisis ekonomi sekalipun, karena berada pada lokasi yang strategis untuk menjangkau lingkungan sekitar gitu. Jadi efisiensi OPEX, jadi hemat gaji bulanan. Dengan gaji misalkan di UMR itu mungkin terkesan sangat pas untuk gaji salary yang diberikan kepada karyawan. Aset berwujud berkualitas. 50% dari uang Anda tidak habis dibakar untuk promosi, melainkan wujud dalam bentuk aset mesin komersil yang memiliki nilai sisa atau salvage value yang tinggi. Bagaimana modal 500 juta ini dieksekusi di lapangan? Tim konsultasi kami, Mbak Alvira, akan memaparkan rencananya. Terima kasih. Baik, dari investasi 500 juta ini, rencana sebagai bentuk akuntabilitas, kami telah merancang alokasi modal 500 juta secara presisi dengan pembagian pos sebagai berikut. Dimulai dari pos pertama, 50%, sebesar 250 juta rupiah untuk aset utama berupa 4-5 stak mesin cuci dan dryer komersial dengan spesifikasi tinggi. Lalu 24% sebesar 120 juta rupiah untuk lokasi dan utilitas, yakni mengamankan sewa ruko strategis serta upgrade listrik dan perpipaan.
Selanjutnya, 16% sebesar 80 juta dialokasikan ke operasional buffer sebagai bantalan kas operasional dan pemasaran. 10% terakhir sebesar 50 juta untuk legalitas dan sistem guna memastikan kepatuhan hukum dan otomatisasi kasir. Struktur ini memastikan tidak ada rupiah dari modal yang terbuang sia-sia. Untuk mewujudkan investasi ini menjadi cash flow nyata, berikut roadmap eksekusi 3 bulan dengan tahapan sebagai berikut. Fase bulan pertama, tahap fondasi dan persiapan, di mana tim akan bergerak cepat melakukan survei lokasi ideal, penyelesaian perizinan NIB, serta pemesanan unit mesin. Berlanjut ke bulan kedua untuk tahap instalasi teknis yang berfokus pada renovasi interior, penyiapan infrastruktur listrik dan perpipaan, hingga pengujian mesin. Dan bermuara di bulan ketiga pada tahap operasional dan scaling yang ditandai dengan rekrutmen staff, grand opening, serta pengawasan arus kas harian secara real time. Kesimpulan akhir dari tim kami, Cleanwash Express membuktikan bahwa kesederhanaan operasional dan kepastian pasar adalah kombinasi terbaik untuk mengamankan dan menguntungkan investasi sebesar 500 juta. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian analisis kelayakan bisnis ini, tim kami menyimpulkan satu garis tebal, yakni investasi siap diimplementasikan. Proyek Cleanwash Express telah membuktikan secara empiris bahwa kombinasi antara kesederhanaan operasional dan kepastian kebutuhan pasar adalah formula terbaik untuk mengamankan serta melipat gandakan dana investasi sebesar 500 juta rupiah dengan imbal hasil yang sangat terukur. Dua pilar utama yang menjamin keberhasilan investasi ini adalah dimulai dari pilar pertama, strengthening balance sheet, melalui pencapaian total skor studi kelayakan bisnis 58 poin di peringkat 1, 50% dari modal langsung dialokasikan menjadi aset mesin komersial berteknologi tinggi yang bernilai ekonomi panjang dan memperkuat struktur neraca usaha. Serta pilar kedua, accelerating free cash flow, didukung oleh profil tingkat risiko yang sangat terkendali, arus kas harian terjadi secara lancar dan berkelanjutan. Rencana alokasi sudah presisi, mitigasi risiko sudah disiapkan, dan eksekusi siap dijalankan. Sebagai penutup, izinkan kami mengutip satu pesan penting dalam dunia investasi. Investor yang bijak tidak mencari peluang yang paling ramai, melainkan keputusan yang paling terukur. Karena investasi terbaik bukanlah tentang menebak tren, melainkan mengamankan nilai dan membangun kepastian. Sekian presentasi dari tim kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ya. Yuk. Keren ya. Jadi itu ya, tadi laundry ya. Apa namanya tadi? Karena ternyata itu juga ya. Saya yang tertariknya kan kalau kita tuh katanya harus punya berbagai macam income. Betul? Kalau teman-teman bulanan dapat dari mana tuh? Ya dari Dari kantor gaji, ya. Bu. Dari Gaji gaji, pokok, Bu. Bu. Dari gaji ya. Dari gaji, Bu. Ya. Cukup nggak? Ya dicukup-cukupin lah ya. Enggak. Berarti harus ada, katanya kan ada income mingguan. Tapi saya masih bingung kalau mingguan kita dapat dari mana sih? Tadi kan saya baru spill juga, ternyata kalau kita investasi di laundry itu bisa jadi harian ya. Karena kan hariannya kita dapat laporan, terus juga operasionalnya simple. Good idea juga ya dengan si apa namanya? Si laundry ini tadi ya. Karena cuma saya agak ininya ternyata 50% di awal ke mesin ya. Mesinnya kan yang atas bawah itu ya, semuanya atas bawah atas bawah. Terus kan kalau saya belum pernah nyempet laundry yang begitu gitu. Cuman penasaran aja kan ada laundry coin ya. Yang merah-merah itu apa sih? Ada nggak di daerah teman-teman? Mas Bangkit ada nggak di sana? Di sini Atau ada, pada Bu, cuman nggak tahu Dan apa mereknya ya.
Ya, kalau saya pokoknya Ada sih. ada di Bandung tuh banyak juga kita kenanya di situ ada laundry yang pakai koin. Ih, penasaran gimana sih pakainya? Apakah kita memang pakai koin atau gimana gimana gitu ya? Mungkin pernah teman-teman pernah lihat ya. Dan itu di beberapa jalan utama gitu ya, dekat rumah sakit, dekat kos-kosan. Saya suka bingung juga kenapa bisa sampai 3 atau 4 si bisnis laundry loh. Nah, itu berarti kan sebetulnya mungkin udah studi kelayakan bisnis dulu ya, bahwa tempatnya sudah di situ, memang market pasarnya juga sudah ada di sana. Seperti kita kalau retail kan ya, di mana ada si biru, Indomaret gitu ya misalnya ya, di situ pasti ada yang merah ya. Bahkan sekarang ada nama lagi yang baru, yang si biru muda dan kuning ya, family itu ya, Family Mart itu ya. Atau ada apa namanya yang Koperasi Merah Putih, Bu. ya? Koperasi Merah Putih. Kita tuh saya belum lihat tuh katanya sekarang akan beribu-ribu setiap kelurahannya, tapi saya belum pernah lihat sih. Teman-teman udah pernah lihat belum itu? Si koperasi? Ada yang pernah Sudah, lihat? Bu. Udah. Udah, Sudah, Bu, Bu. udah. Sudah, Bu. Itu apa? Ini sembako Sembako, Bu. atau segala Yang kayak segala judi macam pas. ya. Ya, itu tadi itu juga mungkin sudah di apa namanya sudah diteliti dulu ya studi kelayakan bisnis seperti apa di luar dengan yang politik-politik ya kita ngikutin aja lah ya. Ikut yang harga katanya harga berasnya murah dan bagus ya sudah menguntungkan rakyat kan ya. Oke, sekali lagi kita berikan napas juga untuk tadi sekali lagi untuk kelompok 3 ya kelompok 3 betul kan ya? Iya, yang sudah merekomendasikan bisnis laundry ya. Simple, ada juga cuan hariannya. Ah, saya mau jadi bisnis ini, nyobain bisnis laundry ya. Kalau kopi tadi kan banyak yang tidak merekomendasikan ternyata ya, kopi ya. Udah jenuh apa segala macam atau barber itu tadi. Tapi kalau saya mau, kalaupun mau barber ya, tanggung, nggak cuma barber. Apa buat anak-anak tuh kids. Ya kids banget ini juga ya. Kids dan cewek lah sekalian aja gitu ya sejajar. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang satu lagi berarti ya. Satu lagi kelompok terakhir, Mas Johansson. Udah siap teman-temannya, Mas? Ada siapa aja selain Mas Johansson? Baik, Bu, ada Bariska, Rizka, Mas mana Krisna, Bariska? Oh Mas ya, Eko, mana lagi nih Mas Afan? Mana Mas Afan? Boleh on cam Mas Mas Rizka Danu? juga. Nah, oke, sudah sepertinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu Wih, lagi ya. ini sampai ke virtual backgroundnya ini ya. Iya, Bu, Jadi kita ya. kompak, Bu. Keren, 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 keren. Cuman ada Satu berapa lagi orang? Mas Hari ya, Bu. Izin Ibu, mungkin Berapa orang? Jadi kelompoknya ada yang nggak aktif? kebetulan kita aktif semua, Bu, untuk pelaksanaan tugasnya, Bu. Sip. Baiklah. Eko mah bukan ya, Mas Eko? Saya belum sempat download ini, Bu. Katai. Tuh, marahin cewek tuh Mas Yohanes. Tuh, satu Mohon maaf, Pak Ketua ini. membernya nggak kompak. Tapi bagus, bagus, bagus. Ini salah satu kelihatan kalian semuanya ya, Anda berkoordinasi. Ini salah satu kinerja juga kan ya. Salah satu komunikasi dengan tim bahwa dalam melakukan, apalagi Anda kan sekarang sedang menjadi konsultan bisnis ya, harus tampak profesional. Ini siapa yang bikin backgroundnya siapa? Siap, saya, Bu. Izin, Bu. Idenya lah ya, bagus. Dan saya juga biar jelas juga, oh ini kelompok 2 nih ya, gitu ya. Silakan. Oke. Boleh di-share screen, Mbak Rizka? Mas Danu perasaan saya jarang lihat Mas Danu, ih, baru sekarang. Atau nggak on cam? Ya, Oke, baik Ibu. Sebelum mulai, saya ada sedikit pantun, Ibu. jawab ya. Ruben Onsu kelilit tali, buat Cakep. Sarwenda jadi frustasi. Selamat malam Bu Meli, kami kelompok 2 ingin presentasi. Bu Cakep. Melati tumbuh di taman. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan judul Investment Decision Report. Dalam studi ini, Ibu dan teman-teman, kami mencoba menjawab satu pertanyaan sederhana
em, yang menjadi pertanyaan sederhana, jika kita memiliki modal sebesar 500 juta, usaha mana yang layak untuk dijadikan pilihan investasi? Namun sebelumnya kami dari kelompok 2 beranggotakan ada 7 orang, yaitu saya, Yohansan Petrus sebagai ketua, dan ada 6 anggota, ada Mbak Rizka, Mas Krisna, Mas Eko, Mas Afan, Mas Danu, dan Mas Hari. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, kami tidak hanya melihat dari besarnya potensi keuntungan, tetapi juga melihat dan mempertimbangkan karakteristik pasar, kebutuhan konsumen, operasional usaha, serta prospek pengembangannya. Nah, oleh karena itu, kami sudah berdiskusi dan membandingkan serta memilih ya, Ibu, 3 alternatif usaha, yaitu, boleh next? Baik, kami telah memilih 3 alternatif usaha. Yang pertama Tosca Cafe and Roastery, yang kedua Fresh Clean Laundry, dan Bailu Fashion. Nah, pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu masing-masing profil dari alternatif usaha yang telah kami pilih, dan juga akan dilanjutkan dengan analisis kelanjutannya, serta di akhir nanti kami akan menentukan investasi mana dari bisnis ini yang paling direkomendasikan dari kelompok kami. Baik, yang pertama itu adalah Tosca Cafe and Roastery. Ini adalah merupakan usaha coffee shop dan ruang produktif yang mengusung tema atau konsep third place, yaitu tempat selain rumah atau tempat kerja yang digunakan untuk bersantai, belajar maupun bekerja. Nah, target pasarnya ini terutama adalah mahasiswa tingkat akhir, freelancer, dan pekerja remote gitu. Nah, jadi yang dijual di Tosca Cafe and Restaurant ini bukan hanya sebuah produk kopi ataupun makanan, tetapi pengalaman dan fasilitas. Konsumen dapat menikmati kopi sekaligus menggunakan eh, tempat tersebut sebagai tempat bekerja, belajar, berdiskusi maupun berkolaborasi. Nah, produk yang ditawarkan di usaha ini cukup beragam ya Ibu dan teman-teman, mulai dari kopi espresso base, manual brew, kopi pilihan non kopi seperti matcha, coklat, dan lain sebagainya, hingga makanan-makanan ringan. Nah, selain itu, di kafe ini juga menyediakan fasilitas seperti internet dengan kecepatan yang tinggi, stop kontak, meja dan kursi yang ergonomis gitu. Nah, juga dengan konsep tersebut, Tosca ini berusaha menciptakan sebuah tempat yang tidak hanya menarik dari sisi produk, tetapi juga memiliki nilai tambah dari sisi kenyamanan dan produktivitas konsumen. Baik, untuk usaha kedua itu adalah Fresh Clean Laundry. Nah, ini untuk alternatif kedua adalah usaha yang bergerak di bidang jasa pencucian pakaian dan perawatan tekstil dengan mengutamakan pelayanan yang cepat, bersih, dan terpercaya. Nah, ini target pasarnya adalah mahasiswa yang tinggal di kos, pekerja kantoran, serta keluarga-keluarga muda. Nah, ide bisnis atau usaha ini muncul karena adanya kebutuhan masyarakat yang semakin mengutamakan yang pastinya kepraktisan dan efisiensi waktu. Jadi bagi mahasiswa, pekerja, ataupun keluarga muda, mencuci pakaian sendiri kadang membutuhkan waktu yang lama atau membutuhkan tenaga yang cukup besar. Jadi laundry ini hadir eh, menjadi solusi praktis bagi masyarakat ataupun orang yang membutuhkan gitu. Nah, Fresh Clean sendiri ini diarahkan untuk memberikan pelayanan yang baik mulai dari kebersihan, kerapian pakaian, ketepatan untuk menyelesaikan pekerjaan hingga harga yang terjangkau. Baik, untuk usaha yang ketiga, Ibu dan teman-teman sekalian, adalah usaha fashion, yaitu namanya By Lilu Fashion. Nah, ini adalah usaha di bidang fashion muslimah yang fokus menyediakan pakaian yang mengutamakan kenyamanan, kualitas, desain, dan kesesuaian untuk kebutuhan wanita muslim yang modern gitu. Nah, target pasarnya adalah pastinya wanita muslimah yang berusia 18 hingga 45 tahun. Nah, di usaha ini memanfaatkan perkembangan tren fashion sekaligus perubahan perilaku konsumen yang semakin terbiasa melakukan pembelian di platform e-commerce, Ibu dan teman-teman. Jadi berbeda dengan Tosca dan Laundry yang sebelumnya sudah dibahas, ini lebih banyak mengandalkan aktivitas konsumen secara langsung. By Lilu ini memiliki peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi karena bisa melakukan penjualan secara online gitu. Nah, konsep yang ditawarkan dari fashion muslimah yang modern, praktis, nyaman, tetapi tetap
sesuai dengan nilai dan kebutuhan dari konsumen muslimah itu sendiri. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian, dari penjelasan ini kita udah lihat ketiga usaha ini memiliki keunggulan masing-masing. Tosca memiliki keunggulan tempat yang nyaman dan pengalaman konsumen. Fresh Clean ini memiliki peluang untuk kebutuhan jasa yang bersifat rutin, sedangkan Baililu ini memiliki peluang untuk dari pertumbuhan pasar fashion muslimah dan perkembangan ataupun pemanfaatan dari e-commerce. Namun, karena tujuan utama studi ini adalah menentukan pilihan investasi terbaik dari modal 500 juta, maka profil saja tidak cukup pastinya. Jadi membutuhkan analisis-analisis lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya, analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, Ibu dosen. Izin kami sedikit membawakan analisis aspek pasar dan pemasaran. Saya Krishna Nugraha dari kelompok 2. Pada aspek pasar dan pemasaran ini kita melakukan analisa membandingkan komparasi bagaimana aspek pasar atau demand dari tiga bisnis ini. Seperti kita ketahui bahwa tiga bisnis ini terdiri dari coffee shop, kedua itu adalah dari laundry, yang ketiga adalah bisnis fashion muslimah. Jika kita bedah dari aspek pasar, ketiga bisnis ini memiliki keunggulan sendiri-sendiri. Seperti kalau coffee shop Tosca Cafe itu memanfaatkan tren work from anywhere. Seperti halnya sekarang banyak yang bekerja tidak dari kantor atau bisa remote dari pekerjaannya, bisa memanfaatkan atau bisa melakukan pekerjaannya dari tempat coffee shop ini. Ini juga merupakan bagian dari gaya hidup zaman sekarang. Namun permintaannya juga fluktuatif mengikuti jadwal kerja atau jadwal kuliah dari customernya. Artinya apa? Terdapat risiko di mana customer tidak selalu stabil, ramai, dan terdapat juga perubahan-perubahan tren di masyarakat yang bisa mengakibatkan pemasukan dari coffee shop ini bisa turun atau cenderung turun terus-menerus. Sebagaimana halnya kalau kita perhatikan seperti Mixway atau bisnis-bisnis yang lain, hype di awal tapi untuk going concern selama 3-4 tahun itu agak sulit ya dipertahankan. Selanjutnya kita lihat juga dari bisnis Bililu atau dari bisnis fashion muslimah. Memang Indonesia ini adalah salah satu pasar terbesar dari pangsa pasar fashion muslimah ya. Misalkan seorang muslimah satu orang itu minimal 3-4 meter itu kain itu pasti digunakan, tinggal masalah desainnya aja. Nah, ini juga menjadi masalah di mana dalam memasarkan produk-produk fashion muslimah tentu punya tantangan tersendiri, di mana pasar ini sudah banyak diisi oleh pemain-pemain yang sudah eksis, gitu kan, seperti banyaklah Heidi Orlin atau dari kalau yang sudah eksis itu banyak sekali, kita bisa lihat di mall atau di outlet di tempat-tempat perbelanjaan. Nah, sehingga kami melihat potensi pemasaran yang paling relevan adalah dari Fresh Clean and Laundry ini. Kenapa? Karena dia menonjol karena sifat permintaannya lebih rutin, mungkin lebih stabil juga, dan nggak bergantung pada tren atau musim-musim tertentu, dan basicnya adalah kebutuhan dasar. Jadi untuk analisis aspek pemasaran dan aspek pasar bisa terlihat untuk bisnis laundry dibandingkan dengan dua bisnis lainnya, yaitu bisnis fashion muslimah dan bisnis kopi lebih gampang dilakukan investasi sebesar 500 juta ini. Mungkin selanjutnya. Nah, aspek operasional dilanjutkan oleh rekan saya Mas Eko. Terima kasih. Terima kasih Mas Krisna. Pada aspek operasional, kami menilai bagaimana modal 500 juta diterjemahkan menjadi lokasi, peralatan, teknologi, proses kerja, kapasitas, serta penilaian mutu pada masing-masing usaha. Yang pertama pada Tosca Cafe and Roastery, usaha ini membutuhkan lokasi sekitar 250 sampai dengan 300 meter persegi di sekitar kampus, kos, atau perkantoran, dengan kapasitas sekitar 90 tempat duduk. Kapasitas pelayanan realistis diperkirakan
180 sampai dengan 240 transaksi per hari. Operasionalnya cukup kompleks karena selain mengelola produk makanan dan minuman, usaha juga harus menjaga kenyamanan ruang kerja pelanggan. Teknologi pendukungnya meliputi mesin espresso komersial, sistem point of sales, CCTV, UPS, serta 2 koneksi internet. Tantangan utamanya adalah table lingering, yaitu pelanggan menggunakan meja kerja terlalu lama sehingga perputaran transaksi bisa menurun. Yang kedua, untuk fresh clean and laundry, usaha ini menggunakan ruko sekitar 180 hingga 220 meter persegi dengan alur yang dipisahkan antara penerimaan, sortir, penyucian, pengeringan, setrika, quality control, dan pengambilan. Dengan 8 mesin cuci dan 6 mesin pengering, kapasitas teknisnya bisa mencapai sekitar 480 kg per hari. Setiap pesanan menggunakan label atau barcode sejak diterima sampai diserahkan kembali. Menurut analisis kami, model ini paling mudah distandarisasi karena prosesnya berulang dan dapat dikontrol melalui SOP, barcode tracking, quality control, dan pemeliharaan mesin. Yang ketiga, by Lilu Fashion. Operasional membutuhkan workshop sekitar 200 sampai dengan 250 meter persegi yang mencakup area desain, bahan baku, produksi, quality control, gudang, packing, dan studio konten. Dengan 10 mesin jahit, kapasitas direncanakan sekitar 1.000 unit per bulan. Namun produksi dilakukan sekaligus dalam jumlah besar. Setiap desain sebaiknya diproduksi dalam batch kecil sekitar 500 sampai dengan 100 unit agar risiko stok mati dapat ditekan. Dari aspek operasional, kesimpulannya, fresh skin laundry menjadi alternatif yang paling kuat karena prosesnya paling mudah distandarisasi, kapasitas dapat ditambah secara bertahap, dan pengendalian lebih sederhana dibandingkan coffee shop maupun fashion. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan Ibu terkait aspek sumber daya manusia. Analisis aspek sumber daya manusia ini bertujuan untuk menilai kebutuhan tenaga kerja, struktur organisasi, kompetensi karyawan, serta efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Untuk Tosca Cafe and Roastery itu membutuhkan 11 tenaga kerja yang terdiri dari pemilik atau general manager, kemudian supervisor atau head barista, 6 orang barista dan kasir, serta 3 floor staff atau janitor. Kompetensi yang dibutuhkan cukup spesifik, terutama pada posisi supervisor yang harus memiliki minimal 2 tahun pengalaman di industri food and beverage, serta kemampuan manajerial dan kemampuan manajemen inventaris. Sementara barista dituntut mahir mengoperasikan mesin espresso dan perangkat kasir digital. Dengan struktur tersebut, operasional dinilai mampu memenuhi target 210 transaksi per hari. Namun, kebutuhan pegawai pengawasan intensif terhadap konsistensi produk dan pelayanan membuat aspek SDM Tosca hanya memperoleh skor 6 atau paling rendah di antara ketiga alternatif. Yang kedua, fresh skin laundry. Mempekerjakan jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu sebanyak 14 orang yang terdiri dari manajer operasional, kasir dan admin shift pagi dan sore, 5 orang operator laundry, 3 tenaga setrika atau lipat, dan 3 kurir atau driver. Struktur organisasi yang jelas dan terbagi berdasarkan fungsi ini mendukung kapasitas layanan hingga 7.000 kg per bulan. Dan yang paling penting, sebagian besar keterampilan yang dibutuhkan antara lain memilah pakaian, mengoperasikan mesin, dan menyetrika dapat diajarkan melalui pelatihan singkat tanpa memerlukan kompetensi yang terlalu spesialis. Karakter SDM yang lebih mudah direkrut dan dilatih ini turut mendukung skor 8 pada aspek SDM Fresh Clean Laundry. Yang ketiga, by Lilu, memerlukan 12 tenaga kerja yang terbagi dalam fungsi produksi, terdiri dari 6 orang, kemudian untuk marketing 2 orang, admin marketplace 2 orang, keuangan 1 orang, dan 1 orang owner. Kompetensi yang dibutuhkan cukup beragam dan spesifik, mulai dari keterampilan desain dan menjahit pada bagian produksi, kemudian penguasaan digital marketing dan media sosial pada bagian pemasaran, hingga kemampuan mengelola laporan keuangan dan perpajakan untuk bagian keuangan. Dengan struktur tersebut, kapasitas produksi 1.000 unit per bulan dinilai dapat tercapai, sehingga aspek SDM by Lilu turut memperoleh skor 8, setara dengan Fresh Clean Laundry, meski sifat pekerjaannya menuntut keahlian kreatif yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan rutin pada laundry.
Selanjutnya, aspek hukum dan lingkungan akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Afan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait analisis aspek hukum dan juga lingkungan. Yang pertama, untuk Tosca Cafe, dari aspek legalitas, aspek hukum, sudah terdaftar NIB, sudah memiliki izin usaha mikro dan juga sertifikat hygiene FNB. Kemudian dari aspek lingkungan, Tosca Cafe ini menghasilkan limbah ampas kopi dan juga kemasan, namun telah dimitigasi dengan proses composting dan juga pemilahan sampah. Kemudian untuk Fresh Green Laundry, itu sudah terdaftar juga NIB, terdaftar PT Perorangan, dan juga sudah memiliki izin pengolahan limbah. Kemudian untuk aspek lingkungan, Fresh Green Laundry ini menghasilkan limbah cair deterjen dan juga konsumsi air yang mungkin cukup banyak. Namun di sini sudah sudah termitigasi dengan adanya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dan juga sudah menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Kemudian untuk yang By Lulu Fashion, secara aspek hukum sudah memiliki haki merek, hak kekayaan intelektual dan juga sudah terdaftar NIB e-commerce. Kemudian untuk aspek lingkungan, By Lulu Fashion ini menghasilkan limbah kain perca, namun telah dimitigasi dengan daur ulang menjadi produk kreatif yang bernilai jual. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang selanjutnya adalah analisis aspek keuangan. Analisis ini menilai besarnya kebutuhan investasi, kemudian estimasi pendapatan dan biaya operasional, proyeksi laba, arus kas, serta tingkat pengembalian investasi sebagai dasar utama dalam menilai kelayakan finansial masing-masing alternatif bisnis. Tosca Cafe menunjukkan performa keuangan yang kuat dengan proyeksi laba bersih tahunan pertama sekitar 1,19 miliar. Didukung margin laba kotor sebesar 60% per transaksi, titik impasnya tercapai pada 111 transaksi per hari, jauh di bawah target awal 210 transaksi per hari, sehingga margin of safety-nya tergolong aman. Dengan modal awal 500 juta ini diperkirakan kembali dalam waktu sekitar 6 bulan 1 minggu. Meskipun hasil keuangannya sangat baik, keberhasilan proyeksi ini sepenuhnya berdasarkan pada pencapaian target transaksi harian yang konsisten, sehingga aspek keuangan Tosca memperoleh skor 9. Yang kedua, Fresh Green Laundry memiliki proyeksi keuangan paling moderat di antara ketiganya. Dengan laba bersih tahun pertama sekitar 530 juta rupiah dari margin kontribusi 4.500 per kilogram atau sekitar 52,9%. Menariknya, meskipun BEP-nya murni dari segmen laundry kiloan yaitu 17.311 kilogram per bulan, belum tercapai pada kapasitas 7.000 kilogram per bulan, titik impas ini justru sudah terlampaui sejak bulan pertama apabila memperhitungkan seluruh lini pendapatan tambahan seperti Laundry Express, satuan, serta kontrak kerjasama dengan pemilik apartemen atau indekos. Payback periodnya tergolong paling lambat secara statis yaitu 18 bulan. Pengembalian modal aktual diperkirakan lebih cepat karena pendapatannya itu 3% penambahan pendapatannya itu 3% per bulan sehingga mempercepat akumulasi labanya. Hal ini menjadikan skor keuangan Fresh Green berada di angka 7, terendah dibanding dua alternatif lainnya namun tetap positif. Yang ketiga, By Lulu mencatatkan hasil keuangan paling unggul dengan proyeksi laba bersih tahunan mencapai 1,4 miliar, bertumpu pada margin keuntungan 117.000 per unit atau dari harga jual 250.000 dikurangi dengan HPP 133.000, BEP-nya tercapai pada penjualan 343 unit per bulan atau setara 85,75 juta. Jauh di bawah kapasitas produksi 1.000 unit per bulan, sehingga sisa kapasitas produksi berpotensi besar menjadi sumber keuntungan tambahan. Payback periodnya merupakan yang tercepat, yaitu sekitar 4,3 bulan. Namun seluruh proyeksi ini berasumsi bahwa seluruh 1.000 unit produksi bulanan dapat terjual habis. Sebuah asumsi yang cukup optimis mengingat sifat produk fashion yang rentan tren. Meski demikian, aspek keuangan By Lulu tetap memperoleh skor tertinggi yaitu 10. Selanjutnya, aspek risiko akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah analisis resiko. Dalam laporan, setiap resiko dinilai dari kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak menggunakan skala 1 sampai dengan 10. Pada Tosca Cafe, terdapat resiko ekstrim dengan skor 8.
Risiko tersebut antara lain permintaan yang lebih rendah dari target, rendahnya perputaran meja, serta gangguan listrik dan internet. Mitigasinya adalah melakukan pembukaan dan evaluasi secara bertahap, menerapkan minimum spending dan voucher WiFi berbatas waktu, serta menggunakan 2 provider internet dan UPS. Risiko lain seperti keamanan pangan, kenaikan harga bahan baku, dan kerusakan mesin juga perlu dikendalikan melalui SOP dan preventive maintenance. Pada fresh clean laundry, risiko terbesar adalah pakaian pelanggan hilang, tertukar, luntur, atau rusak, serta kerusakan mesin utama. Keduanya memperoleh skor 8 atau kategori ekstrim. Namun, karakter resminya relatif lebih mudah dikendalikan. Mitigasi dilakukan dengan melalui barcode tracking, pencatatan kondisi awal pakaian, CCTV, verifikasi saat penyerahan, prosedur kompensasi, dan preventive maintenance. Risiko lain seperti kenaikan biaya listrik dan air, gangguan utilitas, limbah cair, maupun persaingan harga juga dapat ditangani melalui efisiensi mesin, pengelolaan limbah, kontrak pelanggan, dan evaluasi harga secara berkala. Pada buy low fashion, risiko paling tinggi berasal dari perubahan tren yang menyebabkan stok tidak terjual dan modal kerja tertahan dalam persediaan. Kedua risiko tersebut memperoleh skor 9 atau kategori ekstrim. Selain itu, terdapat risiko pasokan lain. Terdapat risiko pasokan kain, ketergantungan marketplace, retur, dan kualitas produk. Strategi mitigasinya adalah produksi batch kecil, sistem pre-order, analisis penjualan per desain, pembelian bahan secara bertahap, serta diversifikasi kanal penjualan. Dari ketiga alternatif, fresh clean laundry dinilai memiliki profil risiko yang paling terkendali. Risikonya memang tetap ada, tapi sebagian besar dapat ditekan melalui SOP, teknologi pelacakan, quality control, pemeliharaan mesin, dan ekspansi kapasitas secara bertahap. Inilah salah satu alasan utama fresh clean laundry memperoleh peringkat pertama dalam keputusan investasi kelompok. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada di matriks perbandingan dan scoring akhir. Di sini kita bisa melihat bahwa di peringkat pertama ada Fresh Clean Laundry dengan 51 poin, peringkat kedua ada By Lelo Fashion dengan 50 poin, dan juga di peringkat ketiga ada Tosca Cafe dengan nilai 43 poin. Di sini kami langsung saja meng-highlight untuk Fresh Clean Laundry yang unggul di beberapa aspek. Yang pertama unggul di aspek pasar dan pemasaran, karena memiliki target konsumen yang luas dan permintaan bersifat rutin serta berulang. Kemudian variasi layanan, sistem antarjemput, dan promosi melalui WhatsApp juga mendukung kemudahan menjangkau pelanggan. Selanjutnya, unggul juga di aspek operasional, Fresh Clean Laundry mendapatkan nilai 10 karena proses pelayanan bersifat berulang dan paling mudah distandarisasi melalui SOP, barcode, penyortiran, dan juga quality control. Kapasitas juga dapat ditambah secara bertahap melalui penambahan mesin. Selanjutnya, juga unggul di aspek SDM. Fresh Clean Laundry memiliki 14 tenaga kerja dengan pembagian tugas yang jelas, dan juga untuk keterampilan juga dapat diberikan melalui pelatihan, walaupun tetap membutuhkan koordinasi dan ketelitian dalam menangani pakaian pelanggan. Selanjutnya, unggul juga di aspek risiko. Fresh Clean Laundry memiliki risiko yang sedang hingga tinggi seperti pakaian rusak atau tertukar. Juga ada risiko kerusakan mesin, gangguan utilitas, dan juga limbah cair. Namun risikonya paling mudah dikendalikan melalui SOP, barcode, quality control, pemeliharaan mesin, dan juga penambahan kapasitas secara bertahap. Jadi di sini dengan beberapa yang unggul tadi, Fresh Clean Laundry mendapatkan nilai 51 tertinggi, selisih tipis dengan By Lelo di angka 50, yang membuat Fresh Clean Laundry ini unggul karena memiliki pasar yang stabil, proses operasional yang mudah distandarisasi, serta risiko yang paling mudah dikendalikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik Ibu, mari kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan dan rekomendasi investasi. Jadi setelah pembahasan yang cukup panjang dari tim kami merekomendasikan bisnis Fresh Clean Laundry, Ibu. Ya, jadi untuk modal yang sebesar 500 juta tadi akan dialokasikan penuh ke bisnis ini, karena memiliki keseimbangan terbaik antara arus kas yang stabil, operasional terstandarisasi, dan permintaan yang tahan krisis, dan serta profil risiko yang paling terkendali, Ibu. Nah, bisnis Fresh Clean Laundry ini memiliki dua keunggulan, Ibu. Kami sampaikan kembali, permintaan rutin dan berkelanjutan. Ya, jadi kebutuhan cuci tekstil yang bersifat pokok harian tidak tergantung tren musiman. Jadi setiap hari kita pakai baju, setiap hari kita pakai pakaian, tentu akan dicuci. Cucinya di mana? Di Fresh Clean Laundry. Kemudian keunggulan yang kedua, Ibu, di sini ada kemudahan skalabilitas, yaitu dengan SOP yang jelas,
efisiensi mesin yang modern, dan barcode tracking untuk mendukung skala ekspansi, Bu. Namun jika Ibu tipe investor yang suka tantangan nih Ibu, kita menyediakan opsi diversifikasi, yaitu opsi yang kedua, value fashion. Ini kami rekomendasikan sebagai pilihan kedua untuk portofolio yang high risk high return. Jadi monggo Ibu mau berinvest ke yang mana, tapi tetap kami rekomendasikan ke fresh clean laundry Ibu, yang stabil. Jadi sekian dari kelompok kami, ada salahnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tuh kan, berarti sudah ada beberapa kelompok ya, saya lihat. Tidak hanya di kelas ini, ternyata bisnis laundry itu ya lumayan, bukan lumayan ya, itu tadi membuktikan salah satu apa ya, yang bisa dijadikan sebagai usaha ya, usaha yang cuan istilahnya ya. Dan tadi karena itu tadi ya pemasaran. Kalau di sini saya lihat ya, pemasarannya kan gampang juga ya. Asal lokasinya tepat. Betul? Tadi si Fresh Clean itu dia franchise itu gimana sih? Franchise atau pribadi-pribadi? Siapa nih yang ini? Yang kalian dapat data Fresh Clean itu dari mana? Izin Bu, sebenarnya itu tuh usahanya baru mau dibuat, tapi menggunakan simulasi dari laundry yang sudah ada di daerah tempat saya tinggal, yaitu di Bekasi Bu. Di situ tuh ada yang namanya Lovely Laundry, dia itu punya 2 cabang, satu di Pekayon, satunya di Jalan Ratna. Sebenarnya dia belum sampai franchise sih Bu, kayaknya baru 2 cabang aja yang ada. Saya lihat di situ yang bisa di laundrynya itu banyak Bu pilihannya. Jadi sangat membantu ya Bu untuk saya yang pekerja yang pulangnya malam gitu Bu. Kita Jadi sih nggak ada di situ waktu ya. tuh Cuci. iya nggak ada waktunya Bu. Jadi sepatu ada, karpet ada, bahkan ke eh, stroller bayi ada Bu gitu. Jadi Oh, menurut saya itu pilihannya lengkap, tempatnya juga strategis, mudah dijangkau. Terus mereka juga ada layanan antar jemput. Pemesanannya by WA Bu. Jadi kita tinggal bilang aja, Bang diambil hari ini ya jam segini. Nanti mereka udah datang gitu. oke, berarti itu keren banget tuh ya, lengkap ya. Yang selama ini laundry itu kan cuman ya udah kita harus datang gitu kan ya. Dulu-dulu kan begitu ya. Kita harus datang nunggu lumayan lama. Karena saya pernah di satu daerah juga, malas gitu ya, bukan malas, gak ada waktu gitu ya. Masih bukan konvensional ya, masih masih standar. Tapi ternyata sekarang itu tadi ya betul diferensiasi, bukan diferensiasi apa, macam-macamnya ya ternyata ya. Iya Bu. Sampai sepatu, walaupun saya pernah ke mana ya, ke satu laundry tadi lah, maksudnya ada si Tosca Tosca itulah kalau di Bandung ya, Korea Korea punya itulah gitu kan ya. Ternyata dia bermitra, aslinya dia hanya laundry saja, laundry baju ya, yang kiloan, tapi ternyata dia memperbanyak jenisnya tadi. Tas juga macam-macam ternyata ya. Kalau tas kulit bisa apa segala macam. Sepatu juga sekarang kan lagi tren ya. Sepatu, sneakers segala macam, sehingga ya udah kita sekali datang ke situ sudah banyak ininya, mau laundry apa mau baju apa segala macam itu juga jadi. Ditambah dengan pelayanan ya, teman-teman coba lihat ya. Pelayanannya sekarang dia udah menggunakan WA tadi. Iya WA. lewat WA. Ya, tapi balik lagi nih, WA-nya fast respon nggak gitu kan ya? Pas Kan respon Bu. fast respon. Karena Iya. sekarang kan ada banyak WA bisnis yang sayang banget ya. Sudah WA bisnis tapi belum optimal. Ini di ilmu pemasaran ya. Karena sekarang namanya WA bisnis juga harus dikelola ternyata ya. Ada katalognya, ada apanya segala macam dan lain-lain. Walaupun ternyata, karena kan saya di marketing ya. Sekarang WA ini ya, rempong ya. Kalau ngeblas-ngeblas ada yang pernah ini gak teman-teman? Ngeblas sekarang harus berbayar gitu ya. Begitu 30, begitu 50 keblok gitu ya. Keblok. Ya itu tadi itu perkembangannya ya gitu. Tapi balik lagi ke materi kita itu, jadi sebetulnya ya itu tadi sudah dibuktikan berarti ya Mbak Rizka, Mas Johansen ya, dari bukti tadi bahwa si bisnis laundry ya, bisnis laundry itu bisa menjadi satu investasi gitu. Oke, kita berikan aplaus lagi semuanya teman-teman untuk kita semua gitu kan ya. Nah, jadi alhamdulillah sih udah selesai kan ya? Nggak ada lagi ya? Udah Tapi Ibu.
Mm-mm. Berarti ada berapa kelompok lagi yang belum ini? Banyak lah ya. Ada 4 lagi kalau nggak salah yang belum. Nanti coba di grup saja ya kapan waktunya. Tapi deadline hari Jumat. Tetapi berarti teman-teman langsung sekarang buka ke, bukan sekarang mungkin dalam waktu 2 hari ini ya segera upload ya. Sehingga saya bisa kasih nilai. Jadi sudah aman di tugas kelompok. Berarti kan kelompoknya berarti kan satu aja ya PPT tapi masing-masing. Laporannya tadi yang disampaikan yang di awal siapa Pak Jajang ya? Juga itu salah satu penilaiannya juga dan juga ada apa lagi sih lupa kesimpulan ya summary ya, summary-nya mungkin dalam bentuk Word atau PPT ya pokoknya ada beberapa poin tinggal dimasukkan sehingga saya bisa masukkan ke nilai-nilainya itu tadi gitu. Sip, alhamdulillah teman-teman ada pertanyaan sudah jam 2 menit lagi nih 2 menit lagi UTS UAS sudah aman UAS sudah bisa diakses UAS UASnya Bu. itu kasus ya? Kasus atau yang mana sih saya lupa. SKB sama saya 3 kelas soalnya. SKB? Bikin paparan, Bu, Buat terkait presentasi, Bu, video presentasi. video presentasi. Hmm. Atas usaha yang tutup itu, Bu, yang pernah booming terus tiba-tiba tutup. Oh ya, ya silakan aja itu ya kan banyak sekali. Udah ketemu ininya? Udah ketemu ininya? Kasusnya kan sudah ya? Kasusnya dan pokoknya silahkan itu dibuat itu soalnya standar sih soalnya ya dari Bapak Kaprodi kita gitu kan ya. Bapak Kaprodi kita Pak Joko sehingga saya sudah harus ngikutin saja tinggal di itu juga masing-masing ya masing-masing sehingga seluruh komponennya berarti kita tinggal 2 lagi ya tugas kelompok sudah dan tinggal UAS ya ada kesulitan teman-teman atau misalnya untuk ada suka handlingnya error apa segala macam kalau handlingnya error dan lain-lain izin mungkin gak usah ke saya ya karena saya nggak tahu juga handlingnya. Kalau error-error berarti tinggal ke apa helpdesk ya kalau nggak salah ada helpdesk ya helpdesk karena kemarin yang pakai Mac yang pakai berbasiskan iPhone ataupun Apple katanya nggak bisa ya nggak bisa upload apa segala macam jadi hanya base Android itu ke teknis saja. Baik, mungkin teman-teman itu saja pertemuan kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, kalaupun misalnya next, saya prioritas untuk yang belum ya, sekali lagi. Kalaupun misalnya teman-teman mau join di nah, apa namanya pertemuan selanjutnya itu satu nilai plus, tapi yang pasti yang hari ini hadir dan sudah upload, insya Allah sih sudah aman. Ya, saya bangga sih kelompok ini keren banget, kompak gitu ya, dan sesuai dan fast respon ya. Ini ada kelompok 11 satu kelas asli nggak respon-respon semua coba. Padahal udah waktunya kan tinggal sedikit lagi ya silahkan aja terserah ya kalau nggak respon berarti kan kurang ya nilai poinnya ya seperti itu. Sip ya kita foto bersama masih masih muncul kak teman-teman yang lain ada atau udah pada ini udah pada ngantuk-ngantuk ya. Nih Mas Bangkit Mas Aswin ya Mbak Tiara Mbak Mike silahkan diberikan ada saya jadi diberikan aba-aba dengan suaranya yang merdu Mbak Mike. Ada instruksi nggak kalau kita foto gimana gitu? Pak Jajang, Mas Subardi, Pak Iya, Bu. ya, ayo kita foto dulu. Mbak Debora masih bisa? Ini Mas Bangkit itu di pantai enak banget ya. Tambahin ini, tambahin apa namanya? Kipas. Jadi ada ini, ada Pak Jajang bisa ini, Mas Ervi, Pak Subardi. Oke. Ya. Kelihatan ya, Bu, saya. Oh, ada Pak Jajang hitam. Oh, ini. Waduh. Iya, nah itu malah J-nya saja. Dari Udah, awal tadi udah kelihatan loh. mana, Bu? Betul kan? Ya. Atau di saya aja yang hitam. Mas Aswin, Iya. bisa lihat Pak Videonya Jajang sudah nggak? jalan di saya, Bu. Udah on. Ibu di saya hitam juga. Oh, Waduh. keren. Pak Subarli, ayo. Aceh. Aceh. Ya udah ya, sip. Oke, Firman dulu ya. Ayo, Mami ke. Kasih aba-aba. Baik, siap Ibu. Teman-teman semuanya sudah siap ya? Kita akan mengambil foto sebagai bahan dokumentasi kegiatan perkuliahan kita malam hari ini. Boleh ditampilkan senyum yang paling cerah, senyum yang paling semangat semuanya. Kita akan ambil foto dalam 3, 2, 1.
Oke, itu kan Nice. keren banget itu ya. Satu lagi kayaknya. Kenapa Oke, dari boleh awal Bapak ya? Ibu dan juga teman-teman semuanya silakan semuanya senyum. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, Pak terima kasih banyak Ibu. Oh, Pak Jajang udah ada sekarang Pak Jajang. Tenang, ke foto barusan ya. Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Cukup ya. Sama-sama mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Yuk. Selamat malam Ibu, Selamat terima malam, kasih. Bu. Terima kasih. Terima kasih Recordingnya Bu. saya nanti masukin ke YouTube dulu. Nanti tinggal diedit ya.